laptopnya nggak bisa bersuara. Ya, baik, selamat sore Teh Anita ya panggilannya. Iya, betul Teh Mutiara. Ya, baik. Oh ya, perkenalkan saya Mutiara Fajar. Di sini saya sebagai dosen di program studi teknik lingkungan dan sore ini diamanahi untuk menjadi istilahnya memandu gitu ya untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, eh, mungkin bisa ditampilkan CV dari Teh Anita sambil saya bacakan ya CV singkat dari beliau. Teh Anita atau Dr. Anita Asmara, beliau lahir di Sumedang 25 April 1980. Wah, ini bentar lagi ulang tahun ya Teh ya, tanggal 25 April. Beliau berprofesi sebagai dokter dan ternyata senang menulis untuk berbagi ya, menulis pengalaman atau apapun gitu ya Teh, yang bisa kita bagikan untuk siapa saja. Kemudian beliau alhamdulillah sudah memiliki 2 orang anak dan saat ini tinggal di Cijambe, Bandung. Nah, untuk pendidikan sendiri beliau SMP-nya di Bandung ya, untuk SMP di SMP 5 Bandung, SMA 3 Bandung, dan menamatkan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Untuk aktivitas, beliau menjadi Ketua Divisi Penyuluhan YKI Kota Bandung atau Yayasan Kanker Indonesia ya, kurang lebih ya Teh, mohon maaf kalau Betul salah. Teh Muti. Ya, kemudian juga Ketua di Yayasan Insan Pembelajar Indonesia. Nah, ini kontak yang bisa dihubungi kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi atau mau menyapa Teh Anita, seperti itu. Ada nomor ponsel, Facebook, dan Instagram. Oke. Mungkin apa namanya Teh, sekarang berarti lagi di mana posisinya Teh? Di Bandung ya? Di Bandung Teh Muti. Oke, lagi di Bandung. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat Teh Muti. Teh Alhamdulillah. Muti juga sehat? Alhamdulillah sehat. Ini senang sekali bisa dipertemukan ya secara nggak langsung juga ya, mungkin dari Iya, betul. online tapi langsung gitu. Gimana ya nyebutnya? Karena saya juga sering mendengar nama Teh Anita gitu kan, sebagai seorang yang bisa dibilang pakar di bidang konseling ta'aruf dan sebagainya. Nah, jadi di sini kajian kita temanya yaitu mengenal proses ta'aruf menjelang pernikahan. Nah, mungkin di sini yang hadir ada yang sudah menikah dan mungkin sedang mempersiapkan pernikahan, dan ada juga yang penasaran gimana sih proses ta'aruf gitu, khususnya sesuai dengan syariat Islam. Karena kan selama ini yang kita kenal banyak ta'aruf yang ala-ala gitu ya, ta'aruf tetapi tetap berhubungan secara langsung seperti itu. Oke, mohon maaf Teh, kita bisa mulai mungkin Teh sudah Ya, boleh Teh bisa Muti. untuk Insyaallah dimulai. kita mulai. Ya. Oke, baik. Mungkin yang akan men-share slide-nya dari kita saja atau Teh Iya, Anita? betul dari panitia saja Dari boleh? panitia saja ya. Oke, Oke. boleh di-share untuk materi dari Teh Anita ya. Nah, kita mulai saja untuk materi yang akan disampaikan oleh Teh Anita. Nanti kita akan ada sesi diskusi seperti itu terkait apa yang sudah disampaikan Teh Anita. Baik, kepada Teh Anita, saya silakan untuk menyampaikan materinya. Terima Ya, kasih. terima kasih Teh Muti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaji arsa rasulahu bihuda wa dinil haq. Liyajhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ke-9 jelang 10 ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dosen semua di ITERA ya, Masya Allah, luar biasa nih. Semoga kajian hari ini juga
bisa mempertemukan yang single lillah. Di sini masih ada yang single Teh Muti? Semoga masih bisa Kelihatannya mempertemukan yang single. masih ada Teh. Masih ya. Oke, semoga bisa mempertemukan yang single lillah dengan insya Allah jodohnya ya. Dan yang akan mempersiapkan pernikahan juga semoga dilancarkan, yang sudah menikah juga semoga tetap senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini sebelum saya masuk ke konsep ta'aruf, saya ada materi tambahan tentang persiapan pranikah itu sendiri. Oke, boleh lanjut? Ya, saya sebenarnya bukan pakar juga, cuma saya memang sudah menjadi fasilitator pernikahan dengan konsep ta'aruf ini sejak tahun 2002. Saat itu saya sendiri belum menikah ya. Tapi saya sudah menikahkan adik-adik, membantu proses pernikahan adik-adik, binaan saya terlebih dahulu saat itu. Karena kalau dulu di FK kita ada pembinaan gitu ya, pembinaan keislaman dan ternyata adik-adik angkatan 2000 saat itu, kalau saya angkatan 98, itu sudah lebih dulu menemukan jodohnya. Jadi saya membantu proses mereka dan menjadi panitia sebagian besar pernikahan adik-adik saya gitu. Jadi memang jodoh itu nggak bisa dipaksa harus kita yang duluan ya, siapapun yang duluan, insya Allah itu adalah salah satu kebahagiaan bagi kita semua gitu ya, dan jodoh itu akan hadir pada saat yang tepat ya. Berbicara tentang jodoh memang hal yang menarik ya, sangat menarik. Dan ternyata untuk menikah itu kita membutuhkan banyak persiapan, mulai dari persiapan fisik, persiapan material, persiapan sosial, spiritual, konsepsional, dan bahkan kepribadian kita. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut. Kenapa sih pernikahan itu memerlukan perencanaan? Karena akan berlanjut pada proses kehamilan dan persalinan dengan segala resiko, proses pengasuhan anak dengan segala permasalahannya gitu. Jadi ini adalah salah satu kenapa sih kita harus mempersiapkan fisik gitu ya, pranikah gitu, karena bisa jadi nanti begitu menikah, sementara kita masih dalam proses adaptasi dengan pasangan, tapi sudah keburu hamil, keburu tiba-tiba 9 bulan berlalu, sudah akan bersalin gitu dengan berbagai resikonya, apakah ternyata harus sesar dan lain-lain gitu ya, yang memang kita tidak bisa mengetahui masa depan gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba baru juga kita masih mencoba ta'aruf nih sama pasangan, sudah ada makhluk baru gitu yang harus kita adaptasi juga gitu, mulai dengan pengasuhan anak dengan segala permasalahannya. Makanya boleh dibilang, tahun-tahun awal pernikahan, tahun pertama sampai ke-5 itu memang masa adaptasi yang cukup berat sebenarnya. Kan bahagia Teh, iya kadang pernikahan itu mungkin ekspektasi kitanya tinggi ya, dan kebahagiaannya juga insya Allah sangat bahagia. Tapi ketika kita berhadapan dengan beberapa bulan setelah kebahagiaan itu kita akan mulai berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa ya, makanya pernikahan itu kenapa disebut sebagai setengah din. Oke lanjut. Nah jadi serba-serbi persiapan sebelum menikah itu yang pertama adalah persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan ruhiyah. Dan persiapan mental ini juga termasuk yang cukup harus kita lakukan gitu ya. Sehat mental itu ada kesesuaian antara sikap dan perilaku, kita percaya diri, menguasai informasi, mampu berkomunikasi, dan mampu mengambil keputusan. Karena menikah itu bukan hanya tentang soal perasaan ya, namun tentang bagaimana membangun peradaban gitu. Jadi bahkan nanti kalaupun misalnya sudah berumah tangga, istrinya kesel nih ya sama suami, lagi ngambek gitu ya, tapi kemudian suaminya minta untuk berhubungan itu nggak bisa menolak. Kenapa? Karena memang, hukum secara syariah ini lebih tinggi dari hukum perasaan gitu ya, kan lagi ngambek gitu kan. Itu mungkin harus jadi salah satu yang harus kita ingat juga gitu, baik sebagai seorang istri ataupun nanti sebagai seorang suami gitu, bahwa ada hukum syariah yang memang melebihi dari perasaan-perasaan yang kita miliki gitu. Bukan berarti itu nggak bisa kita komunikasikan. Nah, kenapa sih harus persiapan mental gitu? Karena nanti perubahan itu akan menanti setelah kita menikah. Seperti gaya hidup, pola pikir, tugas dan kewajiban, memasuki masa transisi ini dibutuhkan persiapan mental agar Anda dan pasangan tidak kaget saat hidup bersama nanti. Jadi saya tuh punya temen, dia termasuk salah satu yang nikahnya itu awal ya, jadi sebelum koasisten tuh dia udah galau-galau,
itu aku pokoknya nggak mau pacaran, pengennya nikah gitu ya. Kebetulan dia sangat cantik gitu, jadi banyak penggemarnya gitu, sampai akhirnya, karena kita juga bingung dan dia juga sudah ada yang dia sukai dan akang itu juga menyukai dia, sampai akhirnya saya pede aja tuh memberikan surat pada akangnya, "Kang, ini, teman saya tuh udah ininya menikah, nggak mau pacaran. Jadi kalau memang serius tolong dilamar aja." Dan alhamdulillah ternyata dilamar. Nah, begitu tahun pertama pernikahan, teman saya tuh curhat gitu, dia nangis, dia bilang, "Nih, aduh ini, kalau di keluarga suami itu, kalau makan itu harus bareng gitu. Jadi kalau makan tuh memang satu keluarga harus nunggu dulu semuanya hadir, kemudian makannya bersama gitu. Sementara kalau di rumah aku kan mau makan kapan pun, nggak ada siapapun ya nggak masalah." Nah, ternyata adaptasi-adaptasi ini juga kadang cukup berat untuk yang memang pola asuh di keluarganya ini berbeda gitu. Jadi makanya kenapa sih kita harus juga punya persiapan mental bahwa mungkin terkadang kadang kita juga punya ekspektasi mungkin ya, "Ih, kan saya menikahi akhwat yang sholihah," gitu. Kayaknya kalau yang sholihah itu dia pinter masak, pinter, beres-beres rumah, pinter nyetrika, pinter bla bla bla, mungkin ekspektasinya gitu. Pas udah nikah, "Ih, kenapa ya masak, mie aja gosong," gitu ya. Itu mungkin ada hal-hal yang ya memang kadang tidak semua yang kita harapkan itu mungkin sesuai dengan realitanya gitu. Jadi berikut persiapan mental yang perlu diperhatikan untuk membantu kita merancang masa depan gitu ya. Yang pertama tingkatkan kualitas diri. Jadi nih ini kan ini mungkin bagi yang single ya, kapan ya jodoh itu akan datang. Jodoh akan datang di saat yang tepat menurut Allah Subhanahu wa taala dan jangan khawatir, jangan bersedih gitu karena pasti Allah akan menghadirkannya gitu. Meskipun mungkin tidak di dunia gitu pada akhirnya nanti gitu. Kita selalu harus husnuzon billah ya, harus selalu berbaik sangka terhadap Allah bahwa Allah akan memberikan kita jodoh yang terbaik. Jadi yang bisa kita siapkan adalah memantaskan diri agar Allah berkenan untuk memberikan kita pasangan yang terbaik buat kita. Saya pernah ditanya, "Teh, sebenarnya jodoh saya itu nanti kayak gimana ya?" Gitu. Saya bilang, "Coba kita bercermin, kita lihat di cermin baik-baik orang tersebut gitu yang ada di depan kita. Jodoh kita tuh sebenarnya nggak akan jauh dengan diri kita sendiri gitu. Ketika misalnya kita emang, senangnya pacaran gitu dan misalnya udah punya mantan 10 gitu sepanjang dari zaman SMP sampai kuliah. Nah, jodoh kita pun insya Allah tidak akan jauh berbeda bahwa dia juga mungkin punya banyak mantan yang lainnya. Tapi ketika kita berusaha menjaga diri, untuk ya mungkin menahan hati. Karena secara fitrah kan pasti seneng ya sama seseorang mah itu mah fitrah banget gitu, ngecengin orang lain yang emang keren, ya itu tidak bisa dihindarkan. Tapi kemudian ketika kita menahan diri kita untuk nggak ngejagain jodoh orang gitu, untuk tidak memberikan hati kita kepada yang bukan hak kita ya, yang belum halal buat kita. Nah, ikhtiar-ikhtiar terbaik itu pada akhirnya juga akan membuahkan insya Allah jodoh yang mungkin juga sama-sama berikhtiar yang sama gitu. Jadi dalam pernikahan itu suami dan istri adalah tim. Boleh kembali punten? Boleh kembali ke slide sebelumnya? Ya, terima kasih. Dalam sebuah pernikahan itu suami dan istri itu adalah tim. Jadi masing-masing harus berusaha menjaga kekompakan demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang selaras. Salah satu hal yang harus dibangun untuk menciptakan tim yang solid adalah berusaha saling terbuka untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi kita memang pada pasangan itu boleh dibilang ya apa adanya. Begitu kita udah bisa apa adanya itu kayak gimana? Mau ibaratnya gitu ya, kentutnya brot pun udah nggak malu gitu sama pasangan kita, udah yang nggak harus sembunyi-sembunyi, pokoknya ya apa adanya aja gitu. Kita kadang suka kayak gimana meskipun mungkin nanti diingetin atau gimana ya nggak apa-apa, tapi kita pede gitu, kita berani untuk menjadi diri kita sendiri. Kemudian tumbuhkan sifat-sifat positif dalam diri yang akan sangat berguna dalam kehidupan rumah tangga nanti itu. Kesabaran, persistensi, komitmen, kesetiaan, tanggung jawab, dan kejujuran merupakan beberapa di antaranya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah asah kemampuan berkomunikasi gitu, karena setiap rumah tangga itu tidak akan terhindar dari konflik. Kayaknya nggak ada gitu rumah tangga yang begitu damai, tentram, nggak pernah berantem gitu yang, "Nah iya terima kasih suamiku, terima kasih istriku," ya mungkin seperti itu terus kayaknya nggak ramai juga ya gitu. Karena kan kita berasal dari 2 kepribadian yang berbeda nih. Saya ini termasuk yang acak abstrak gitu, yang selalu lupa, nyimpen di mana
nggak pernah di tempatnya. Sementara suami itu adalah tipe karakter yang selalu tertib. Apa-apa harus di tempatnya, apa-apa tuh harus teratur. Nah, itu di awal-awal tuh kadang bikin stres gitu. Jadi kalau kata suami, saya tuh tipe orang yang, seperti spong yang mudah menyerap segala hal, tidak mudah stres, tapi membuat suaminya stres gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi awal-awal tuh saya juga emang kayak gitu, kerjanya juga tiap hari sampai sekarang masih yang kacamata di mana ya, nyimpen kunci mobil di mana ya, itu hampir tiap hari tuh selalu bikin semua orang di rumah tuh pusing gitu. Nah, tapi kemudian memang saya merasakan seiring waktu nih udah semakin lama menikah tuh semakin akhirnya ada karakter-karakter dari suami yang memang saya juga jadi ikutan tertib, ikutan teratur gitu. Nah, karena itu memang komunikasi ini penting banget gitu. Nah, misalnya apa, misalnya kalau yang akhwat nih ya, yang akhwat tuh kan kadang suka nggak mau to the point ya, kalau apa-apa kode-kodean gitu. Misalnya pengen nyuruh suaminya angkat jemuran gitu, tapi, ngasih pengantarnya itu, "Ini kayaknya Mas udah mau hujan ya, ini udah mulai tuh ada rintik-rintik nih, gimana nih ya?" Nggak yang langsung to the point gitu, misalnya, "Tolong dong, angkatin jemuran." Nah, itu kan to the point, karena biasanya laki-laki itu tipe makhluk yang fokus ya, jadi kalau misalnya mau minta sesuatu mending disebutkan aja gitu. Kalau misalnya dan buat laki-laki juga kadang sulit gitu, Kak, apalagi kalau misalnya perempuan udah mulai menangis, itu menerjemahkan air mata itu maknanya apa, itu berat buat laki-laki. Jadi, lebih baik kita sampaikan dengan waktu yang tepat, dengan kondisi yang memang nyaman gitu untuk menyampaikan sebenarnya apa sih yang kita inginkan gitu, daripada kita mungkin membuat drama ikatan cinta gitu ya, berepisode-episode dan bukannya bikin mengerti malah jadi tambah konflik gitu. Jadi kayak gitu. Ini bab komunikasi ini perlu latihan yang sangat banyak ya, dan ini seiring waktu bahkan mungkin kalau buat saya pribadi ini adalah proses pembelajaran sepanjang usia bersama pasangan. Jadi belajarlah untuk mengungkapkan perasaan secara terbuka serta mendengarkan satu sama lain. Saat terjadi kesalahpahaman, cobalah untuk menyelesaikan dengan cara bertanya baik-baik ketimbang reaktif atau langsung marah gitu. Karena kan kalau wanita memang kadang, apa ya, emosional sekali gitu ya, dan kadang misalnya ngelihat apa, atau dia cemburu, dia langsung main labrak-labrak aja, padahal ternyata kejadiannya nggak seperti itu. Nah, buat para pria juga memang harus lebih empati kalau istrinya udah mulai aneh-aneh perasaannya, atau misalnya udah mulai marah-marah, "Kenapa ya, aku salah apa ya?" Diajak aja belanja, biasanya kalau udah kayak gitu bahagia kembali gitu, lupa kalau tadi barusan habis marah-marah. Oke, boleh lanjut? Sebentar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ikut kursus pranikah nih. Kalau misalnya saat ini ada yang belum ikut kursus pranikah, boleh deh ya yang masih menanti ini, yang masih berikhtiar, kita ikut dulu kursus pranikah. Karena belajar sebelum menikah itu waktunya lebih luang, lebih lapang, dan lebih tenang dibanding misalnya, "Udahlah nanti, seperti air mengalir aja, pokoknya nanti kalau udah nikah ibarat air mengalir kita ngikutin aja kemana arahnya kita ikut. Enggak, karena memang ternyata karena ini adalah setengah din, kita betul-betul butuh belajar gitu. Saya pernah ada kasus seorang adik ya, seorang dokter nih diproses juga, ternyata memang dari awal dua-duanya sudah, ini ya ada kecenderungan gitu. Nah, tapi begitu sudah menikah ternyata ada banyak konflik dan saya nggak begitu tahu, saya tuh begitu tahunya cuman pas tiba-tiba ada masalah. Pokoknya saya tuh kalau udah lama ada yang nggak pernah kontak, tiba-tiba kontak terus dia bilang, "Teh," itu saya tahu pasti lagi ada masalah itu dan, pasti ada sesuatu dan akhirnya kami bertemu, istrinya ini, akhwat ini kemudian bercerita, "Teteh suami saya udah menjatuhkan talak satu." Nah, kalau misalnya udah bab ke arah perceraian, ini saya harus dengar cerita dari pihak ikhwannya. Jadi kita nggak bisa hanya dari satu pihak ya, pasti harus ngobrol dari keduanya. Ternyata, jadi ini tuh memang, 2 orang ini tuh berasal dari keluarga yang sangat berbeda. Yang akhwat ini dari keluarga yang sangat family man banget ayahnya itu ya, jadi yang setiap hari itu ditanya, "Kakak sudah makan apa? Kakak gimana kondisinya?" Bla 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 gitu ya. Sementara ikhwannya ini berasal dari keluarga yang memang ya mandiri lah, bebas, terserah, pokoknya keputusan itu kamu yang ambil, kamu yang bertanggung jawab. Nah, sementara si Ikhwan ini lagi sekolah lagi dan dia lagi,
ibaratnya residensi di rumah sakit itu berat banget ya. Sementara si awatnya ingin suaminya ini memberikan banyak perhatian. Dan kemudian ngambek, pada satu waktu pernah ngambek, kemudian meninggalkan rumah, inginnya sih kayak drakor mungkin ya, begitu meninggalkan rumah tuh dikejar gitu, kemudian dibawakan, apa ya, buket bunga gitu yang besar atau gimana lah supaya mau kembali lagi gitu. Tapi ternyata setelah 3 hari nggak dikejar-kejar gitu dan kemudian ketika suaminya dikonfirmasi, kata suaminya dia sudah meninggalkan rumah lebih dari 3 hari, maka udah jatuh talak saya gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini mungkin sebenarnya, tidak dipahami ya bahwa ternyata istri itu ketika meninggalkan rumah harus minta izin dari suami dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya terjadi kondisi seperti ini ya memang banyak faktor-faktor lainnya gitu dan ini termasuk salah satu kasus yang memang, saya juga dampingi dan memang sedih ya sebenarnya, kalau kita yang membantu memproses dan kemudian kita membantu proses berpisah itu adalah salah satu proses yang mungkin juga buat saya nggak mudah gitu. Di satu sisi kita nggak bisa memihak siapapun, tapi pada akhirnya ya banyak kekecewaan. Nah, akhirnya berimbasnya banyak. S Mantan suaminya jadi tidak mau ngaji lagi misalnya karena merasa, "Wah saya udah gagal dalam rumah tangga." Dan kemudian ya gitu, jadi kekecewaan-kekecewaan yang mungkin akhirnya terjadi ketika terjadi kegagalan dalam berumah tangga gitu. Jadi, saat ini kan bahkan di Indonesia pemerintah mewacanakan adanya pelatihan pranikah dan tes kesehatan bagi calon pengantin ya mulai tahun 2020. Jadi saya di Kota Bandung ini, pernah mengadakan lebih dari 10 kali sekolah pranikah dan dulu Mas, sertifikat itu nggak terlalu penting gitu ya, tapi ternyata sekarang tuh banyak yang ngontak, "Teh boleh minta sertifikat nggak?" Ternyata saat ini sekolah pranikah menjadi salah satu syarat untuk kelengkapan untuk menikah. Jadi tidak ada salahnya kita mengikuti kelas pranikah bersama calon pasangan. Misalnya udah punya calon nih dan memang sudah akan menikah, ya ikutilah kelas pranikah ini. Sehingga kita bisa juga, belajar mengenali diri dan pasangan dengan lebih dalam, tapi juga memahami pasang surut yang kerap terjadi dalam rumah tangga serta solusinya. Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada terbuka mengenai keuangan. Jadi memang ternyata angka perceraian di Kota Bandung ini sangat tinggi. Bisa sampai 4.000 kasus dalam 1 tahun gitu. Angka perceraian mulai dari usia yang belasan, sampai usia yang sudah aki-aki, nini-nini gitu, yang udah kakek nenek, tapi kemudian memilih untuk bercerai. Kalau dulu di, pengadilan agama ya sebelum pandemi itu katanya selalu ramai, jarang sepi gitu, tapi ya mungkin sekarang sudah sangat dibatasi. Nah, ternyata beberapa permasalahan yang paling sering terjadi itu adalah bab finansial ya, isu keuangan. Nah, ini isu keuangan ini ternyata yang menjadi salah satu, apa ya, penyebab perceraian itu tinggi. Jadi memang jangan anggap tabu persoalan finansial dan jadikan sebagai bagian dari persiapan sebelum menikah. Jadi sebelum menikah pada saat ta'aruf dapat didiskusikan secara terbuka mengenai keadaan uang masing-masing gitu, keuangan masing-masing, misalnya pendapatan rutin, aset atau masalah keuangan yang dihadapi. Jangan sampai misalnya begitu udah nikah, berita pertama yang didapatkan oleh calon istri adalah, "Ih, saya punya utang nih 1 M." Sok kan gitu ya. Malam pertama lagi bilangnya, pasti jadi nggak semangat kan gitu. Nah, jadi memang itu dibicarakan betul-betul salah satunya di saat ta'aruf gitu. Bicarakan juga rencana terkait finansial di masa depan, contohnya investasi yang mungkin akan dilakukan, pengelolaan keuangan dalam rumah tangga dan lainnya. Jadi, ini tuh sampai banyak kasus ya, sampai sekarang meskipun bukan penyebab perceraian saja, tapi banyak istri itu yang merasa, tidak mendapatkan penghargaan, karena sampai sekarang saya tuh nggak tahu teh gaji suami berapa, pokoknya dikasih jatahnya segitu, kalau aku butuh nanti aku minta lagi sama suami. Nah, ini keterbukaan ini sangat penting. Dan nanti, akan ada misalnya bab harta istri dan suami ya mungkin memang ada hukum-hukumnya, tapi ya dalam rumah tangga kita bisa saling bersama gitu menyelesaikan berbagai permasalahan gitu dan insya Allah kalau saya ngelihat di sini tuh ada satu fenomena ya pada masa saat ini dengan zaman dulu ya, ya memang zamannya beda ya. Kalau misalnya zaman dulu tuh yang fresh graduate tuh udah banyak begitu lulus mereka menikah. Kalau zaman sekarang itu tuh, zaman sekarang tuh banyak sekali yang kemudian menunda pernikahan. Alasannya apa? Karena memang saya belum siap apa-apa Teh, saya mau ngasih makan anak orang dengan apa? Lah kan udah kerja.
misalnya udah kerja di sini, udah penghasilannya lumayan, itu kan udah jaminan mutu, aku bilang. Ya Teh, aku kan belum punya kendaraan, belum punya rumah lah, sampai kapan nunggu semuanya kalau nunggu semuanya ada gitu. Tapi itu memang ada pergeseran karena mungkin, apa ya, tantangan materialisme di saat ini lebih tinggi ya, dengan adanya sosial media dan lain-lain. Kalau dulu tuh saya ngeliat kakak kelas saya itu, dia menikah tingkat 2 masih masih ini ya, masih di sebelum koas. Jadi masih di S1 itu dia menikah tingkat 2 dengan, akhwat UPI yang 3 tahun lebih usianya. Sedih gitu ya kalau ngedenger cerita beliau. Nah begitu lulus dia bilang, "Aduh kalau disuruh ngisi Baksos," karena dulu kita belum seketat sekarang terkait izin praktek ya. Kalau disuruh ngisi Baksos tuh kadang suka sedih kalau dapat hadiah buku atau apa, mendingan dikasih beras katanya. Jadi sampai akhirnya buka usaha jahit jas dokter gitu ya supaya, bisa menghidupi keluarganya. Tapi maksudnya zaman sekarang tuh udah susah gitu nyari yang mau menikah dari yang betul-betul masih mahasiswa, berjuang bersama dengan istrinya gitu. Kalau saya ngelihat ada pergeseran di mana kalau dulu serius tingkat 2 itu, pede emang, pede banget. Saya dengar ceritanya juga pede. Makanya sekarang anak-anaknya juga udah berkeluarga, masih muda sudah berkeluarga. Ya maksudnya orang tuanya tidak terlalu tua, tapi sudah punya anak yang saat ini sudah berkeluarga dan sudah punya cucu gitu, usia 40 berapa, 50, 40 berapa ya, angkatan berapa saya juga nggak begitu hafal usianya. Tapi itu ceritanya sangat inspiratif banget karena memang akhirnya saya nggak banyak lagi menemukan ikhwan-ikhwan yang kayak gitu, yang pede kayak gitu, gitu. Dan, ya permasalahan finansial itu memang akhirnya bisa terlewati ya, heeh. Saya melihat perjuangan beliau sampai sekarang akhirnya sudah menjadi dokter spesialis bedah saraf, yang udah hits lah, udah insyaallah, bab-bab materi itu sudah yang kesulitan-kesulitan itu sudah terlewati. Nah ini sekarang tuh jarang, saya ngelihatnya akhirnya akhwat juga kalau dulu mah usia 24 begitu lulus sampai 25 tuh udah yang, "Teteh aku udah siap nikah, tolong cariin dong." Nah kalau sekarang tuh sudah mulai ada pergeseran. Hmm, ya udah nanti tenang. Nah kalau sekarang tuh udah mulai ada pergeseran, dari 25 tuh udah nggak begitu terlalu banyak nanya-nanya, tapi begitu udah 27 ke atas, nah itu baru akhwat tuh berpikir, "Teh sekarang mah pengen karir dulu sih," kayak gitu. Jadi ya subhanallah gitu, luar biasa ada perubahan. Nah termasuk ikhwan-ikhwan gitu, ikhwan-ikhwan juga sudah luar biasa juga ini sekarang udah mulai banyak yang, tidak begitu fresh graduate siap nikah, pasti menunda dulu kayak gitu, sampai memang merasa settle dan siap untuk menikah. Jadi sekarang tuh banyak yang sudah S2, bahkan S3, nah baru ready gitu Teh. Nah kalau akhwat, akhwat kalau udah S2, S3 usianya udah berapa? Udah di atas 30-an ya, ini tantangan banget buat kami ya. Mencarikan buat akhwat yang di atas 32, 34 dengan status misalnya dosen, aduh Masya Allah susah banget. Kenapa? Pertama Ikhwan juga minder ngelihatnya, "Teh itu mah udah dokter atuh Teh," gitu ya. Terus kemudian, ya aduh usianya Teh, saya tuh pengennya yang lebih muda Teh, bukan yang lebih tua. Sekarang udah jarang Ikhwan yang mau sama akhwat yang lebih tua tuh udah jarang. Sekarang tuh biodata Ikhwan kalau misalnya biodata kriteria akhwat yang diinginkan. Kalau zaman dulu mungkin ya gitulah ya misalnya ya rapi, memang ada yang cantik gitu, pengen yang kulitnya putih, pengen yang, profesinya dokter gitu ya, itu banyak. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai sangat detail Teh, pengennya yang tinggi badannya itu kalau bisa 165 ya, jangan jangan lebih pendek dari itu soalnya saya kan tinggi Teh, biar seimbang Teh kalau kondangan. Oke, kalau bisa berat badannya juga yang seimbang nggak gemuk ya Teh ya, yang langsing. Tuh udah kayak perasaan tuh udah kayak pemilihan model gitu deh gitu. Terus kalau enggak dan ini cantik Teh, kalau bisa yang cantik ya, karena ya kalau misalnya keimanan bisa di-upgrade Teh, tapi kalau, fisik kan susah Teh nge-upgrade-nya. Itu Ikhwan-Ikhwan belum tahu ya kalau ternyata zaman now itu, uang juga bisa meng-upgrade fisik tanpa harus operasi plastik gitu ya maksudnya. Ya kayak gitu, itu tuh zaman sekarang seperti itu tantangannya. Sampai kadang suka sebagai fasilitator tuh suka merasa, "Ya Allah masa aku teh hanya memproses yang cantik aja ya?" Gitu. Terus yang misalnya terlahir dengan yang menurut orang lain mungkin biasa-biasa aja gimana gitu. Ya itu tantangan. Pernah saya membantu proses Ikhwan itu
sampai 20 biodata dia menolak. Terus saya tanya, ya udah sebut aja, ada nggak ahwat yang disukai daripada kayak gini bolak-balik biodata ditolak melulu. Dan kalau sama dia biodata itu nggak berupa CV tapi foto. Jadi kalau fotonya oke dia mau, tapi kalau fotonya nggak oke dia nggak mau gitu. Nah terus sampai akhirnya kata suami teh udah atulah nggak usah dibantu yang kayak gitu mah. Tapi saya penasaran gitu karena dia bilang dia juga belum punya calon gitu. Jadi ini orang nyari yang kayak gimana gitu ya. Nah, ya pokoknya yang cantik deh ya cantik orang kan beda-beda. Menurut kita dia ada yang pernah Ikhwan tuh yang sampai bilang teh kalau bisa yang cantiknya seperti Claudia Cynthia Bella gitu terus aku suka pengen ngambil cermin terus bilang ya Allah Ahi coba tolong bercermin dulu itu kalau Claudia Cynthia Bella mah tuh meren yang gimana gitu ya. Ya kadang suka sampai pengennya banyak gitu Ikhwan tuh. Nah ternyata Ikhwan yang saya bantu sampai 20 foto ini ditolak terus tuh pada foto ke-21 dia tuh lama jawabnya. Biasanya kalau ini enggak teh, punten teh belum cocok ini ya cepet gitu. Tapi begitu lama sampai seminggu. Sampainya saya tanya, ini enggak cocok juga ya. Terus dia bilang boleh teh yang ini. Oh ternyata yang ini. Oh ternyata yang cantiknya menurut dia itu yang seperti ini. Ya enggak yang spesial spesial banget ya mungkin kalau menurut kita. Tapi menurut dia mungkin ya itu yang cantik pas gitu yang memang diharapkan. Ya itu tantangan zaman now. Karena kalau zaman dulu Teh Nita ini ya biodata pernah bikin biodata yang panjang lebar luas dalam terus kata Murobi itu Tanita punten kalau bisa biodatanya jangan seperti novel ya terus Ikhwan juga jadi pada mundur ini foto juga cuma foto 3x4 foto SMA lagi sehingga pas udah cepet prosesnya sampai kata ibu teh kok beda ya kata ibu mertua beda sama yang dipoto kan itu foto SMA ternyata sudah banyak berubah kayak gitu jadi kalau zaman sekarang mah kayaknya nggak mesti pakai foto juga udah bisa lihat aja di IG-nya, lihat aja di Facebook-nya gitu. Makanya kalau zaman sekarang tuh sosial media memegang peranan penting. Banyak yang jatuh cinta karena baca tweet-nya gitu. Pokoknya tweet-nya itu benar-benar membangun jiwa teh. Saya mau sama Ahwat itu ya teh. Jadi sekarang tuh request-nya udah mulai spesifik. Saya tuh pembaca blognya teh dia tuh benar-benar blognya itu calon ibu yang luar biasa. Nah, makanya nih ya Ahwat gitu ya. Hati-hati ya sosial medianya mungkin ada yang stalking nih. Jadi jangan sampai kita jadikan sosial media sebagai apa ya laman ratapan atau kita berkeluh kesah di sosial media. Nanti kata calon yang sebenarnya punya perasaan pada kita, kok kayak gini ya, kok marah-marah ya di sosmed. Nah, jadi hati-hati ya. Tapi jangan jadi pencitraan juga ya semua yang isi sosmednya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kita juga harus punya persiapan fisik gitu ya? Karena ternyata persiapan fisik ini sangat penting ya. Kalau definisi sehat kan kalau di WHO ada suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Atau di Undang-Undang RI nomor 23, kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Jadi, kalau kita ternyata punya masalah mental, ya itu disampaikan nanti di biodata itu disampaikan. Jangan takut. Saya pernah memproses ya, tapi akhirnya gagal yang saya bantu proses, tapi akhirnya kemudian beliau menikah. Seorang ikhwan yang luar biasa pintar, tapi mempunyai skizofren gitu. Jadi biasanya akhwat udah baca skizofrenia aja udah yang, aduh teteh saya nggak sanggup deh kayaknya kayak gitu karena, tapi beliau sudah mendapatkan pengobatan dan saat ini dalam kondisi yang baik gitu ya. Dan akhirnya ya udah kita mencari lagi, kakaknya juga mencari dan akhirnya menemukan akhwat yang memang bersedia menerima kondisinya apa adanya gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi gitu ya kalau misalnya ternyata aduh aku tuh kemarin konsul sama psikolog dan psikiater ternyata punya bipolar, aku tuh depresi gitu. Jangan sampai itu baru tahu pasangan kita ketika sudah menikah gitu. Karena pasti akan sangat syok gitu dibandingkan ketika dari masa ta'aruf sudah disampaikan bahwa kita mungkin punya permasalahan-permasalahan mental gitu. Karena kita bisa lebih ready kan, mentalnya udah lebih siap gitu. Kalaupun nanti ada terjadi sesuatu, siap untuk mendampingi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin belum umum ya, premarital check up. Kalau di luar negeri mah udah banyak ya. Tapi sekarang pun sudah mulai banyak. Idealnya dilakukan 6 bulan sebelum menikah, namun dapat dilangsungkan kapanpun sebelum pernikahan berlangsung.
Nah, kenapa sih kita harus premarital check up? Pertama adalah pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk persiapan memastikan keturunan yang sehat dan sejahtera, menciptakan hubungan yang aman, bebas dari infeksi, dan menjaga keharmonisan rumah tangga kelak. Oke, lanjut. Jadi misalnya ternyata ada yang HIV/AIDS ya, terus dia bilang sama pasangannya, "Saya HIV/AIDS." Gimana? Bersedia tidak gitu? Karena ternyata ada juga yang memang pasangannya itu negatif meskipun istrinya HIV/AIDS seperti itu. Tapi ya kondisi-kondisi ini memang harus diceritakan, jangan sampai misalnya ya insyaallah ikhwan-ikhwan di sini mah balalager gitu ya, balalager pada paham nggak balalager? Baik-baik gitu ya, tidak ada yang, pipisnya bernanah, berdarah kayak gitu kan nggak ada lah ya. Tapi jika sekalipun ternyata misalnya ada seseorang yang seperti itu dan dia masih dalam kondisi pengobatan, dia punya penyakit sifilis, gonore, itu harus disampaikan karena nanti, akan sangat berefek terhadap pasangannya, oke. Oke lanjut, ini saya tuh dari sekian tahun ya membantu proses, satu-satunya ikhwan jadi dari sekian banyak proses yang dibantu, cuma ada satu ikhwan yang betul-betul memperhatikan hal ini dan itu menikah dengan soulmate saya, dengan sahabat saya gitu, seorang dokter juga, dokter anak. Dia tuh sampai memeriksakan kondisi spermanya, apakah kondisi spermanya ini bagus atau tidak dan itu disampaikan di biodata. Setelah melakukan pemeriksaan lab ternyata kondisi sperma saya itu bagus, jadi jangan khawatir bisa menghasilkan keturunan yang baik. Itu amazing banget karena nggak ada lagi setelah itu nggak ada ikhwan satupun yang melakukan hal itu gitu ya, cuman dia aja. Ya subhanallah itu inspiratif banget, makanya jadi keingetan banget gitu ya. Nah, kenapa sih gitu kita harus melakukan premarital check up? Karena nanti, deteksi penyakit-penyakit yang dapat menular pada pasangan, deteksi penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri, deteksi penyakit atau kelainan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu pada saat kehamilan, deteksi kelainan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memiliki anak, dan deteksi penyakit kelainan yang dapat mempengaruhi calon janin. Oke, lanjut. Tapi jangan juga sampai baru nikah berapa bulan udah nangis-nangis gitu yang misalnya sebagai istri nangis gitu, "Kenapa nangis terus? Aku belum hamil-hamil," itu gitu ya, kita sedih gitu belum hamil-hamil. Ya kalau masih 3 bulan mah wajar, karena kita nanti hitungannya itu sampai 1 tahun dan itu pun tidak LDM. Jadi kalau misalnya LDM tapi belum punya putra dalam waktu 1 tahun ya wajar namanya juga LDM nggak datangnya nggak pas masa subur gitu. Tapi kalau misalnya, "Ini ketemuan terus kok Teh, setiap hari ketemuan dan sering lagi berhubungannya, tapi udah setahun belum punya anak." Nah itu kita baru memeriksakan pada dokter apakah ada gangguan atau ada permasalahan sehingga, tertunda. Meskipun kita meyakini sekali bahwa anak itu adalah amanah dan hak prerogatif dari Allah ya. Nah ini ya tanda khusus gangguan reproduksi wanita mungkin sekilas aja, gangguan haid, gangguan pertumbuhan payudara, keputihan yang tidak normal gitu ya. Kalau tanda khusus gangguan reproduksi pria ada ukuran gland atau buah zakar yang tidak normal, ada nyeri, bengkak pada alat kelamin, keluar cairan seperti nanah ya, dan gangguan berkemih. Oke, lanjut. Nah ini ya jadi kita tuh ternyata memang harus punya banyak kesiapan buat nikah itu, tapi bukan berarti jadi takut atau jadi menunda terus ya. Karena nggak akan ada yang 100% siap. Siap 100% teh, saya yakin sekarang saatnya saya menikah, itu nggak ada. Hampir semuanya itu, ya di kisaran 80, 70, maju mundur lah gitu. Nah, fisik tadi ya, pemeriksaan pranikah, pola hidup sehat, gizi seimbang. Jadi kalau misalnya akhwat ya, sebelum nikah nih berat badan saya 46, 50-an nih, begitu udah nikah kok jadi 80 ya gitu. Karena memang menikah itu secara fakta menaikkan berat badan. Kenapa? Karena ya mainannya makan melulu, kulineran bareng, yang dulu anak kos nggak ada yang ngurus, sekarang ada istri yang ngingetin, "Makan ya, ya ini dibawain bekal nih buat nanti di kampus habis ngajar, di cemilan." Kalau dulu kan, ya ibaratnya pahit-pahitnya kalau akhir bulan harus minum air air Aqua doang, ya air doang gitu. Kalau sekarang mah udah bener-bener ada yang ngurusin. Jadi insya Allah pasti gizinya bagus dan meningkat berat badannya gitu. Nah berarti Ahwat juga harus mulai menjaga bukan hanya Ahwat ya, Ikhwan Akhwat ini harus menjaga pola hidup sehat, berat badan juga harus baik gitu ya. Kemudian mental tadi ya, pengetahuan-pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, psikologi pernikahan, perawatan kehamilan, perawatan bayi, dan bukan cuma dari pihak wanita saja gitu yang bapak-bapak ini, calon bapak ini ya harus mulai belajar. Belajar bahwa nanti kalau pas lagi hamil itu ada yang istrinya sensitif, deket-deket bau gitu.
Udah jauh-jauh, jangan deket-deket. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang ternyata nanti bulan-bulan pertama anak itu kerjaannya nangis mulu ya, terutama malam hari. Udah capek pulang dari kampus, pengennya istirahat gitu kan, kadang kita ekspektasinya gitu ya, nyampe rumah itu mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kenyataannya nyampe rumah itu cuciannya numpuk, kemudian ada bekas pampers di mana-mana gitu misalnya ya. Istri kita udah tampak kuyup, pas buka meja makan nggak ada makanan apa-apa gitu, ternyata anaknya demam nih dari tadi. Nah, itu, apa ya, empati kita juga turut dalam pengasuhan anak itu harus kita pahami gitu. Bahwa ternyata keberhasilan ASI, seorang ibu mengasihi gitu ya, memberikan ASI pada anaknya itu sangat tergantung pada suami. Breastfeeding father itu sangat berpengaruh. Jadi kalau istri udah capek, karena sebenarnya istri itu kebahagiaannya receh banget loh. Nggak mesti gitu ya kita langsung belikan intan, permata, berlian, ya kalau dikasih seneng ya, tapi maksudnya nggak mesti gitu, cukup misalnya dibilang, "Ini masakannya enak," itu udah bahagia banget, nggak mesti yang gimana-gimana, atau misalnya, "Capek ya, Dek, ya? Ya tuh ya dipijit dulu, punggungnya dipijit ya," begitu. Seorang istri itu dia menyusui kemudian punggungnya dipijit oleh suami, itu dopamin itu keluar, eee, hormon bah hormon bahagianya itu keluar, jadi aksinya melimpah, kayak gitu, sederhana kayak gitu. Tapi kalau kadang nggak tahu, ya saya juga inget tuh suami itu pas punya anak pertama dia lagi sibuk S2 gitu. Jadi kalau anak saya nangis dia cuman bilang, "Set set, set set," lah aku bilang, "Emang di-set-set anaknya bakal diem ya?" Enggak juga gitu. Ya tapi seiring waktu jadi belajar, ya semuanya proses pembelajaran dan kita harus berbahagia dengan proses itu. Kemudian nih ya, pengetahuan dan persiapan untuk masa kehamilan dan kelahiran, moral spiritual, peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah. Ini penting banget ternyata, sekian tahun menikah meskipun belum lama-lama amat dan belum bisa jadi contoh yang terbaik buat teman-teman semua gitu ya. Saya menyadari bahwa satu-satunya pegangan gitu dalam setiap problematika hidup itu hanya Allah aja. Karena ketika kita berharap pada manusia, kita berekspektasi pada manusia, kita akan sangat banyak kecewa gitu ya. Jadi jangan pernah, jangan pernah melalaikan untuk senantiasa melibatkan Allah dalam setiap proses berumah tangga kita. Oke, lanjut. Ya, jadi problematika pemeriksaan kesehatan itu kenapa belum banyak, karena belum biasa. Di Indonesia itu mungkin kalau misalnya bilang, "Yuk kita periksa kesehatan dulu," "Oh ngapain juga loh, saya sehat kok, nggak ada masalah apa-apa." Kemudian relatif mahal, karena misalnya untuk pemeriksaan lab dan lain-lain aja itu bisa sekali periksa 5 juta, mending buat pernikahan, biaya pernikahan, kemudian kesepakatan bersama dan bukan curiga. Jadi masih ada yang, "Aduh kok minta periksa kesehatan segala gitu, ini aku curiga apa, aku nggak apa-apa kok." Nah masih ada yang kayak gitu. Jadi makanya masih belum umum gitu, tapi mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin open mind bahwa ya hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu. Oke lanjut. Nah, oke, nah sekarang baru kita masuk ke proses ta'aruf nih, udah siap nih, pokoknya udah ready banget deh, udah mental, spiritual, finansial, udah oke, tinggal sekarang saya mencari someone ya, kalau buat akhwat mungkin pria berkuda putih, pangeran berkuda putih yang tiba-tiba datang ketok-ketok ke rumah, "Assalamualaikum, saya ada jodohmu," serem kali ya. Tapi itu pernah terjadi ya, kakaknya teman saya gitu. Jadi, dia sering ikut kajian Ustadz Aam ya, mungkin yang Ustadz Aam Amiruddin di Kota Bandung nih, salah satu ulama Kota Bandung. Nah, terus dia tuh ternyata begitu dia pulang, dia diikutin oleh seseorang dan dia nggak menyadari itu gitu. Diikuti oleh seseorang, dia tidur siang, terus tiba-tiba dibangunin sama adiknya, "Teh, bangun teh, ada apa? Itu ada tamu." "Tamu siapa?" "Nggak tahu katanya mau kenalan sama Teteh, mau melamar Teteh." Nah, ternyata itu yang ikhwannya itu adalah peserta kajian juga. Jadi mungkin dari awal udah ngeceng-ngeceng gitu dan akhirnya beneran ngikutin ke rumahnya dan ketok-ketok, ketemu sama bapaknya dan ya mau ngajak ta'aruf dan menikah. Itu kayak gitu gitu ya, jodoh itu kayak gitu. Nggak nyangka banget gitu ya. Dan mungkin, serem juga ya tiba-tiba ada yang ketok-ketok ke rumah. Ya, tapi kalau ada juga ya lihat dulu kalau memang dia ternyata ikhwan yang soleh, baik, kaya, dan lain-lain gitu ya, banyak kebaikan pada dirinya ya kenapa tidak gitu. Tapi kita harus tetap dengan ta'aruf.
Nah, jadi ta'aruf ini adalah tahapan perkenalan dalam Islam yang tujuannya melangkah ke jenjang pernikahan. Proses ini memiliki sejumlah tahapan hingga sampai pada jenjang pernikahan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ta'aruf merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab lita arafu yang bermakna saling mengenal. Oke, lanjut. Oke, nah jadi pelaksanaan ta'aruf ini ya sekarang kan marak ya. Sebenarnya boleh dibilang alhamdulillah juga sih sebenarnya ta'aruf jadi marak ya. Kenapa? Karena artis-artis katanya mulai melakukan ta'aruf. Sehingga udah nggak aneh, beda dengan zaman saya. Saya itu menyampaikan pada mama gitu ya. Ya alhamdulillah meskipun dulu waktu SMA masih bandel-bandel juga, tapi saya yakin bahwa nggak boleh tuh dalam Islam pacaran tuh nggak boleh tuh. Dan itu benar-benar dipegang erat meskipun saat itu pada saat usia 17 tahun tuh mama memberikan SIP, surat izin pacaran gitu ya. Tapi ya saya bilang karena itu lagi belajar Islam, jadi langsung dibahas dalil. Itu nggak boleh, mah. Kita tidak boleh mendekati jinah dan lain-lain gitu ya. Terus mamanya sampai ketakutan, nih anak kenapa gitu. Nah, tapi saya tuh dari semester 1 udah mulai sounding ke mama, nanti kalau nikah pengennya dihijab, karena dulu masih zaman saya ngelihat kakak-kakak kelas saya tuh begitu nikahnya itu, Islami, tidak banyak ini, harus banyak kursi biar makannya nggak berdiri. Itu disoundingnya udah dari semester 1. Nah, masalahnya begitu lulus saya belum ada yang cocok gitu dan belum ada yang datang ke rumah, jadi mamanya bingung, ini udah disounding dari dulu tapi calonnya kok nggak ada, malah adik-adiknya yang pada nikah duluan gitu kan. Nah itulah, tapi saya yakin bahwa setiap orang itu pasti akan mendapatkan jodoh pada saatnya. Cuma saya ingat dulu sempat berkata ya, dan mungkin ini jangan berbicara ucap-ucap, saya tuh sempat bilang ke teman-teman gitu, "Ya insya Allah saya akan jadi panitia kalian semua," gitu. Dan ternyata memang betul jadi panitia terus, tapi belum pernah jadi, yang di pelaminannya. Nah begitu menikah teman-temannya udah pada punya anak, udah pada susah itu jadinya mereka nggak bisa jadi panitia. Tapi alhamdulillah punya banyak adik-adik yang lainnya. Nah, jadi ta'aruf ini yang idealnya yang Islami itu memang harus didampingi oleh pihak ketiga atau orang lain yang memiliki tugas untuk mencari calon sehingga menghubungkan setiap calon. Pihak ketiga ini seringkali disebut perantara atau fasilitator ya. Umumnya perantara ini merupakan ahli agama yang paham proses ta'aruf atau orang yang dituakan. Nah, jadi ini banyak kasus nih ya, teman-teman misalnya belum nikah nih, tapi udah pengen na'arufin orang nih. Ih, aku ngeliat dia tuh cocok banget gitu. Oke, sebentar ya. Oh, dia tuh kayaknya cocok banget gitu untuk, si ini gitu. Akhirnya cobalah dia belum nikah nih ya, lajang dan kemudian menjadi fasilitator yang lajang. Ternyata yang awalnya malah suka sama fasilitatornya, jadi repot kan. Nah, jadi memang fasilitator itu diharapkan adalah seorang yang memang sudah menikah untuk menjaga juga perasaan itu. Karena nanti fasilitator ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan curahan hati gitu ya. Karena saya mendampingi ta'aruf cukup lama ya, cukup banyak, dan ini tuh ya macam-macam gitu orang ta'aruf tuh. Ada yang begitu dipertemukan di masjid gitu, "Gimana, ini sudah saling ngobrol tadi, apakah sudah cocok?" Nggak hitungan menit, "Siap Teh, saya lanjut ke proses selanjutnya." "Oke Teh, saya juga." Tapi ada yang udah saya dampingi itu sampai 3 jam, udah kayak bimbingan skripsi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan juga luas dalam yang sampai ini, "Ya Allah, ini kapan ya selesainya? Ayo dong pulang-pulang," gitu ya dalam hati. Tapi malah, "Teh, bisa nggak ada pertemuan selanjutnya? Ini saya masih belum jelas di hal ini." Ya Allah, tapi nggak apa-apa, itu tetap harus kita fasilitasi gitu. Jadi, ke pertemuan-pertemuan selanjutnya pun ya kita fasilitasi. Jadi ta'aruf itu nggak mesti cuma sekali. Kalau memang masih dibutuhkan, masih belum jelas, ya boleh ada ta'aruf lagi. Tapi yang nggak nyampe yang 10 kali atau misalnya 1 tahun terus-terusan ta'aruf, ya bukan, nanti itu jatuhnya pada pacaran. Dan kemudian orang yang hendak memulai ta'aruf harus siap dan matang secara psikologis, fisik, dan juga finansial. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya, ini 7 hal yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan ta'aruf. Yang pertama adalah luruskan niat. Luruskan niat kita betul-betul bahwa kita sedang berikhtiar mencari pasangan yang terbaik. Itu harus diluruskan niatnya, niat yang betul-betul karena Allah. Kita benar-benar ingin mencari pasangan yang terbaik buat apa? Buat kehidupan saya di dunia dan di akhirat gitu. Karena kita nggak pengen cari istri yang cuman di dunia aja kan, kita pengen berkumpul, kelak di akhirat, jadi sahabat yang sehidup sesurga seperti itu. Yang kedua persiapkan ilmu itu pasti ya. Kemudian tentukan siapa perantaramu. Jadi
ketika misalnya kita udah punya perasaan nih ya, sama seseorang misalnya antara sesama dosen, "Duh ini kayaknya melihat beliau dari cara bicara, dari cara itu ada perasaan gimana ya gitu, ini ada kecenderungan nih sama beliau." Nah, kita bisa minta bantuan sama teman dosen yang lain yang sudah menikah, "Tolong dong ditanyakan dia sebenarnya udah siap menikah belum?" Nanti, mmm, temen dosen ini bisa minta bantuan istrinya untuk nanyain, "Teh punten ini ada yang nitip pertanyaan, eee, Teteh udah siap nikah belum?" Nah itu, jadi kita harus tentuin siapa perantara kita, ini penting. Jadi nggak yang langsung tembak ya, tembak misalnya, "Assalamualaikum." Kecuali kita siap benar-benar lanjut ke UA ya, misalnya, "Assalamualaikum, boleh nggak, saya ta'aruf sama Teteh?" Gitu. Ya itu kalau kayak gitu malah jadinya jadi merusak perasaan ya kadang gitu. Maaf ya ini banyak iklan nih, udah mulai jam-jam kritis anak-anak. Mungkin ya kita percepat materinya ya. Kemudian persiapkan finansial, kondisikan keluarga. Jadi jangan sampai tiba-tiba, "Bu, ini ada biodata, Bu." "Hah? Apa ini?" Gitu. "Kamu beli kucing dalam karung? Udah Ibu nggak suka biodata-biodata kayak gini. Ibu nggak kenal siapa itu." Nah, jadi harus mulai di-sounding gitu. "Bu, aku udah siap menikah nih Bu, doain ya Bu. Nah, Ibu pengennya yang kayak gimana sih calon aku?" Gitu. "Oh ya Ibu sih nggak banyak, pokoknya kamu kalau bisa sama orang Jawa ya, Ibu nggak begitu suka tuh sama orang Sunda, karena orang Sunda itu katanya ya, suka gini 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 gini," tuh katanya gitu ya, misalnya. Nah itu penting penting buat kita untuk mengkondisikan keluarga bahwa kita memang sudah siap nikah nih dan ibu bapak inginnya yang seperti apa. "Oh ya udah Ibu Bapak percaya kok sama kamu, pilihan kamu itu pasti yang terbaik," misalnya seperti itu, oke. Kemudian kita sudah move on, jadi sudah move on di sini apa, kalau misalnya ada seseorang di hati kita dan ternyata gagal dengan orang itu atau orang itu sudah menjadi orang milik yang lain, itu kita harus move on. Jadi jangan kepikirannya itu atau misalnya membandingkan selalu dengan mantan kita gitu, "Oh kalau dia mah dulu orangnya lembut banget, ini mah ih gimana ya bicaranya juga bedak-beduk kayak gini," gitu misalnya. Jangan, kalau kita berniat ta'aruf, bersihkan hati, mulai lagi dari nol. Hatinya harus putih, bersih, nggak ada seseorang yang ada di hati kita sebelumnya, dan hati yang lapang ya. Hati yang lapang, yang benar-benar, karena Allah gitu. Oke, lanjut. Karena gini ya, proses ta'aruf itu nggak akan selalu iya. Iya tuh gimana Teh? Maksudnya nggak akan selalu berhasil gitu. Ada yang gagal di setiap tahapannya, dan itu nggak apa-apa gitu. Misalnya begitu dapat biodata aja, "Aduh Teh maaf ya, ini menurut saya ini nggak sesuai dengan standar kegantengan calon suami saya. Maaf banget Teh, karena saya takutnya nanti setiap memandang dia saya akan mual-mual." Nah itu nggak apa-apa gitu, meskipun ya berarti kita mungkin secara, apa ya, ya berarti mungkin ada something yang wrong ya dengan kita yang memang belum siap untuk menikah gitu. Karena kalau misalnya kita cuman menikahi fisik seseorang aja kan, pada akhirnya ya namanya kecantikan, ketampanan itu nggak akan abadi gitu, pasti akan senantiasa berkurang gitu. Kayak nah yang pertama nih ya, jadi yang tahapan taaruf yang pertama proposal menikah. Kalau dulu zaman Teh Nita, aku saking sering hilang, kalau dulu tuh bentuknya hard copy gitu ya, ternyata maaf ini hilang berarti aku ditolak tuh ya, karena hilang terus, foto hilang, biodata hilang, sampai akhirnya, "Udah Tanita nulis aja ya di sini," akhirnya dikasih apa, kertas HVS, ya udah nulis di situ biodata singkat, terus, nggak ada kabar, terus sampai akhirnya ke suami mungkin sampai aku bilang, "Kayaknya biodata aku udah lecek ya, jadi kasihan ya akhirnya mau ya berproses sama aku." Insecure banget ya. Tapi ya itu kalau dulu tuh biodata kayak gitu, bahkan pernah ada biodata yang cuma selembar kertas itu kayaknya nggak niat banget deh aku bilang, akhwat ini, akhwat dokter, dia cuma nulis, nama, tanggal lahir, hobi, pokoknya bener-bener di selembar kertas terus pinggirannya juga nggak rapi gitu. Tapi pada saat itu ada yang bilang, "Teh, ada biodata akhwat dokter nggak? Ini ada biodata Ikhwan nih, Ikhwan teknik dia pengen jadi dokter." Ya udah selembar kertas itu beralih ke teteh itu gitu dan diproses ternyata berhasil, ya itu kita juga nggak pernah tahu ya. Cuman kalau sekarang tuh yang namanya CV itu udah pakai Canva, ya udah keren-keren lah biodata tuh udah nggak
kayak zaman dulu lagi gitu, udah banyak hiasan-hiasannya, udah benar-benar ya kayak CV melamar pekerjaan lah ya gitu. Jadi ya di biodata ini tuliskan apa yang ingin kita sampaikan. Kita tuliskan tentang diri kita, tentang orang tua kita, terus kemudian, gambaran profil diri dan keluarga, anak keberapa, kebiasaan kita, nanti misalnya saya tuh sangat suka jengkol ya, misalnya tuh tulis gitu. Saya tuh kalau makan tuh harus dengan semur jengkol minimal dalam seminggu 3 kali, ya kalau memang itu merasa perlu disampaikan, ya sampaikan. Kemudian upaya kesiapan menikah, visi misi pernikahan, ya boleh. Punya visi misi apa, tulis gitu. Kemudian kriteria mutlak baik fisik maupun non fisik yang kayak tadi ya, misalnya tinggi badan, berat badan, pokoknya teh saya nggak mau yang di bawah 165. Oke, kita akan coba usahakan. Jadi, fasilitator itu nanti akan membantu kita mencari yang sesuai dengan ekspektasi. Tapi tadi, misalnya kita punya kriteria 56, pokoknya 56 itu kriterianya. Tapi ada yang namanya qanaah zatiyah, di mana dari 56 itu sebutkan 3 yang utama, ya nggak bisa juga nyari yang 56 semuanya ada, nggak ada yang se-perfect itu kan, gitu. Kemudian syarat dari orang tua apa, rencana acara pernikahannya pengennya gimana, pasca menikah gimana. Ya ada yang seperti itu detail, ada juga yang cuma sekilas sekilas. Kalau saya pribadi sih bilang biasanya di CV ta'aruf itu nggak usah terlalu detail, nggak usah semua permasalahan keluarga itu disampaikan di CV. Kenapa? Karena belum tentu yang baca CV kita itu mau lanjut sama kita. Padahal itu bisa jadi aib keluarga yang memang harus kita jaga. Oke, kita lanjut ya. Jadi cukup yang permukaan-permukaan dulu, nanti kalau udah pertemuan baru kita bisa sampaikan. Oke, lanjut. Ini udah nih ya, CV nih ya. Nah, CV itu bisa jadi kayak gini, kalau sebagian misalnya CV akhwat nih, akhwat zaman sekarang udah beda dengan akhwat zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh akhwat udah bisa misalnya, "Tenita, nih saya punya 10 nama ikhwan, tolong dong diproses, kalau nomor 1 nggak berhasil, lanjut ke nomor 2." Oh, oke, gitu ya. Kita fasilitatornya bengong dulu, baiklah, siap gitu. Ya tapi kita kalau misalnya bisa coba, ya coba. Kita coba dengan jadi sekarang tuh Ahmad juga berani untuk memilih. Karena teh kalau nggak dipilih, kalau nggak diajak nikah, dia tuh nggak pede-pede mau nikah. Oke, dan sekarang tuh persaingan sangat ketat teh. Ya bahkan boleh dibilang ya persaingan sekarang tuh bukan hanya dengan sesama perempuan, bahkan dengan laki-laki ya, dengan maraknya LGBT ya, ya nauzubillah, semoga kita terlindungi dari golongan yang seperti itu gitu. Jadi tahap selanjutnya setelah CV udah dapet nih ya, udah tukeran CV, oke nih kata pihak ikhwannya oke, kata pihak akhwatnya oke, ya udah selanjutnya adalah ta'aruf tadi. Nah, pada saat ta'aruf ya dibuatlah question list, apa nih dari CV yang mau ditanyain. Meskipun memang macam-macam nih, saya sama suami udah ketemuan terus ditanya, "Ada yang mau tanyain?" "Enggak." "Ada yang mau tanyakan?" "Tidak, Pak." "Ya udah lanjut aja ya." "Oke." Lanjut itu saya proses tuh dari biodata sampai nikah tuh cuma sebulan. Saya juga nggak tahu wajahnya yang gimana, karena nggak kenal sama suami. Cuman kata orang, "Ini wajahnya kayak gini nih, bulet." Ya semua orang juga wajahnya bulet, kayaknya baru benar-benar melihat suami tuh saat menikah gitu. Tapi ya nggak kayak gitu, dilihat aja. Jadi kalau misalnya pas lagi proses dilihat aja wajahnya, bener nggak nih, sesuai dengan kriteria kita, matanya, hidungnya, giginya, lihat aja. Jangan sampai nanti begitu malam pertama kaget dan kemudian tidak itminan, tidak nyaman, bercerai. Jangan seperti itulah ya. Zaman sekarang makanya udah nggak ada kasus seperti itu. Karena sekarang udah dengan media sosial ini sangat berpengaruh besar gitu. Ya udah ya, jadi kalau udah lanjut, oke. Nah setelah ta'aruf ini juga ditanya lagi nih sama perantara, gimana nih udah ta'aruf mau lanjut atau enggak? Atau butuh waktu dulu berapa pekan untuk istikharah dulu? Oh ya saya butuh waktu, teh itu untuk berpikir dulu nih, saya juga mau ngobrol sama orang tua. Nah itu bisa. Jadi, ta'aruf ini justru adalah masa kita benar-benar bertanya, jangan sampai nanti nyesel. Oh ya soalnya pas ta'aruf saya malu, nggak enak mau nanya ini, nggak enak mau nanya itu. Lah udah nikah kok nggak bisa nanya yang lain-lain, udah harus sudah diterima apa adanya gitu. Oke lanjut. Kemudian pertemuan fisik ya, pertemuan fisik, ya jadi pertemuan fisik ini ya pasti ya tadi setelah ta'aruf yang biodata oke, kemudian ta'aruf bertemu, ngobrol dan tidak boleh berdua-duaan ya. Jadi ta'aruf itu tidak boleh berdua, harus ada yang mendampingi. Harus ada yang, mengikuti gitu, mengikuti udah nyampe mana ini proses. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu mendampingi sampai khitbah. Nanti setelah khitbah, biasanya memang akan diserahkan kepada kepanitiaan, baik itu kepanitiaan keluarga. Tapi selintasnya apa ya, diberikan tausiah bahwa, ya belum halal, sebelum akad itu belum siapa-siapa kita gitu.
Jangan sampai karena kan udah lama nih kita udah nahan diri nggak pacaran, sekarang sudah bertemu seseorang yang sangat amazing, yang luar biasa yang kita cari, itu pasti hati itu berlonjak-lonjak, wah udah euforia, seneng banget gitu, excited banget. Tapi kita tetap harus menjaga karena bisa jadi dia belum tentu jodoh kita gitu. Sebelum akad nanti ijab kabul, baru setelah ijab kabul dia ada seseorang yang menjadi istri atau suami kita gitu. Karena saya pernah ada kasus seorang teteh itu 2 minggu dia dibatalkan oleh suaminya, oleh calon suaminya, bukan oleh suami ya, oleh calon suaminya itu 2 minggu. Zaman dulu mah belum ada WhatsApp grup ya, sehingga belum bisa dia yang, "Duh maaf ya ini di-cancel." Zaman dulu mah namanya juga undangan benar-benar via kurir, terus juga baru ada telepon rumah, nggak semuanya punya telepon. Akhirnya si tetehnya itu berdiri di depan gedung itu udah di gedungnya udah disewa, udah catering dan lain-lain. Dia berdiri di depan gedung, terus kalau ada tamu yang datang dia bilang, "Aduh mohon maaf, eee, pernikahannya tidak jadi," seperti itu. Sampai yang adik-adiknya itu, teman-temannya itu yang pada nangis, ya Allah sedih banget gitu. Tapi kata tetehnya, dia bilang, "Ya ini adalah jawaban istikharah dari Allah, berarti dia memang bukan yang terbaik untuk saya." Ya seperti itu, jadi kita juga harus yakin bahwa dia belum siapa-siapa kita. Oke, nah setelah oke, jika misalnya ternyata pas sudah ta'aruf, "Maaf teh setelah ta'aruf kok saya malah jadi nggak yakin ya, kok cara dia menyelesaikan masalah kayak gitu, oh kok dia karakternya kayak gini, maaf nggak lanjut," itu nggak apa-apa. Jadi bisa iya, bisa tidak, itu yang harus kita senantiasa yakini, nggak boleh baper. Coba bahkan saya tuh sering bilang kalau ikhwan itu memang terlahir untuk ditolak. Maksudnya ikhwan itu lebih lebih strong gitu kalaupun ditolak, meskipun ternyata nggak semua ya, karena ada yang seorang adik ikhwan yang patah hati dia tuh sampai S2-nya terkatung-katung 1 semester gara-gara, patah hati gitu. Dan dia butuh waktu untuk memahat hatinya kembali ya. Sampai dia curhat, "Lamanya teteh, aku tuh sampai nggak bisa ngomong sama siapapun, nggak mau keluar dari kamar," dan lain-lain. Ya ternyata ikhwan juga bisa patah hati. Tapi itu makanya dalam proses itu kita nggak boleh baper. Dia belum siapa-siapa kita. Oke, lanjut. Setelah oke, biasanya setelah ta'aruf oke, baru ada pertemuan keluarga sebelum pertemuan keluarga besar ya. Jadi biasanya nanti, setelah ta'aruf oke, ada pertemuan misalnya yang ikhwan ketemu sama keluarga akhwat, nanti mungkin ditanya-tanya lagi sama keluarganya. Saya ingat dulu teman saya tuh, eee, ya ketika calonnya itu datang sampai ayahnya tuh bilang gini, nyanyi malah nyanyi Peter Pan zaman dulu ya, "Buka dulu topengmu," gitu ya, "Buka dulu topengmu," terus sampai bilang kayak gitu. Saya yang mendampingi itu sampai ketawa-ketawa juga gitu, ya Allah kayaknya serem banget itu, bapaknya nyuruh buka topeng kayak gitu, galak gitu bapaknya. Tapi alhamdulillah berhasil. Jadi setelah, nanti yang pihak akhwat juga bertemu dengan keluarga ikhwannya, kedua keluarga besar oke, baru nanti ada pertemuan keluarga besar dan proses hitbah gitu. Tapi kalau misalnya salah satu keluarga nggak oke, ya nggak jadi gitu, nggak lanjut. Nah, kalau udah hitbah, hitbah itu berarti meminang, melamar pasangan, dan bersiap melanjutkan pernikahan. Oke, berarti fasilitator biasanya hanya turut mendampingi sampai sana ya, karena biasanya nanti kepanitiaan keluarga dan lain-lain. Tapi fasilitator tetap membuka diri untuk menerima curahan-curahan hati. Oke, lanjut. Udah sih, setelah ini mau menikah. Pernikahan nih, setelah proses hitbah, kedua pasangan yang melakukan taruh mempersiapkan diri untuk akad nikah dan memulai kehidupan bersama sebagai pasangan yang halal secara Islami. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan, ya kalau bab ini banyak ya, materi pranikah itu banyak banget, yang mungkin lebih detail-detailnya mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol kembali atau pemateri yang lain bisa menyampaikan. Oke, saya serahkan kembali kepada Teh Muti, al-haq birrabbik fala takunanna minal mumtarin, segala kebenaran itu datangnya dari Allah, kehilapan datangnya dari Teh Nita pribadi mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada kata-kata yang menyinggung mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, luar biasa sekali penyampaian dari Teh Nita. Memang waktunya nggak cukup ya Teh kalau dipaksakan Iya, semua. iya, betul, betul. Ya sebelum proses ta'aruf tadi Teteh menjelaskan ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani, kemudian pada saat ta'aruf dan juga nanti setelah menikah gitu ya Teh kurang lebih. Jadi saya di sini ada beberapa yang saya catat gitu ya. Memang untuk menikah gitu butuh persiapan ya Teh. Baik itu secara fisik, finansial itu ya sangat penting. Kemudian juga sebaiknya kita ikut kelas pranikah gitu ya. Tidak hanya yang akhwat atau perempuannya, tapi juga laki-lakinya seperti itu.
Menarik sekali, karena memang juga saya pribadi menikah juga dalam proses ta'aruf gitu, tapi melewati keluarga saja gitu, tidak melewati fasilitator. Dan seperti yang Teteh sampaikan, memang pada awal-awal pernikahan ya kaget-kaget gitu ya Teh, itu kita jadikan pembelajaran, karena menikah itu memang proses pembelajaran sepanjang usia kita, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi nanti kita ada sesi diskusi Teh, tapi sebelumnya saya izin dulu kita untuk foto bersama dulu ya Teh. Boleh Teh Muti, siap. Ya. Jadi kepada para peserta bisa untuk mengaktifkan kameranya. Ya, kita sambil menunggu bisa dibantu oleh operator kita. Ini ada mahasiswa ya Teh sebagai operator kita, nanti bisa bantu untuk screenshot. Ya, ini ada juga rekan-rekan dosen yang masih berseragam ya. Super sekali, kayaknya masih di kantor ya sepertinya. Oke, baik, sudah siap ya untuk di screenshot. Kita kasih aba-aba saja untuk mulai screenshot. Untuk slide yang pertama, boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah ya. Kemudian lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Lanjut slide yang ketiga. Mohon izin ada 9 slide ya Teh. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Lanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, slide 8. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada para peserta. Mungkin kalau ada yang mau menonaktifkan kembali, silahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelumnya mohon izin Teh untuk menyampaikan beberapa informasi sebelumnya terkait kajian kita ya Teh di kampus ITERA. Jadi kajian ini merupakan salah satu program khususnya di bulan Ramadan, tapi sebelumnya itu kita juga ada kegiatan rutin gitu, kajian-kajian yang sudah kita lakukan. Tapi pada saat Ramadan ini ada panitia khusus untuk memfasilitasi seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, itu ada sharing session, kemudian ada kajian muslimah, kemudian ada kajian Ramadan, kajian dosen dan tendik yang sedang kita laksanakan hari ini. Kemudian kita juga menyediakan berbagai program ya. Ada program zakat. Nanti jika teman-teman ingin berzakat bisa dicek di Instagram. Itu ada di Instagram Madani atau Masjid At-Tanwir atau Masjid Baitul Ilmi, masjid yang ada di kampus kita. Kemudian juga ada donasi buka bersama. Nah, ini bisa diklik linknya, nanti dibantu moderator ya untuk share linknya, jadi teman-teman bisa untuk donasi. Oke, boleh next slide. Ya, ini untuk donasi juga di bulan suci Ramadan kita sebaiknya berdonasi sebanyak-banyaknya. Next. Nah, ini ada paket-paket donasi yang bisa teman-teman bagikan ya, tapi jika tidak ada yang sesuai dengan nominalnya, itu bisa nominalnya bebas sebenarnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita bisa, oh ya, untuk agenda-agenda lainnya itu kita ada ODOJ, One Day One Juice, kemudian juga ada besok ya kajian khusus muslimah, itu
hari Jumat pukul 11 sampai 12.45. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini. Oke, ini kita mengundang Ustazah Evi. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN Trainingstan Lampung terkait tetap ibadah meskipun sedang haid ya, seperti itu. Dan juga ada sharing session di Taiwan, edisi Taiwan itu bersama asisten akademik teknik geofisika ITERA, itu hari Sabtu pukul 16. Seperti itu. Baik. Nah, ini yang kontak bisa kita hubungi. Seperti itu. Oke, nah di sini kita akan masuk ke sesi diskusi ya, Teh. Karena sepertinya banyak sekali yang ingin bertanya, tapi ya mungkin karena keterbatasan waktu, saya izin ya untuk nanti membatasi pertanyaan. Mungkin di awal ini kita kasih kesempatan kepada teman-teman yang bertanya secara langsung ya, supaya lebih interaktif seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung open mic saja ya. Kalau bisa on cam itu lebih bagus. Silakan teman-teman kalau ada yang... Ya, silakan Pak Zulkarnain. Tadi dia nanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materinya sangat bagus, dokter. Namun ada beberapa yang mengganjal. Yang pertama, apa ya? Dari mana? Ya maaf, perkenalkan nama saya Zulkarnain dari Jakarta Timur. Jelas suaranya? Jelas Kak. Ya jelas, silakan pertanyaannya. Mungkin lebih ke apa ya? Cara kita untuk memantapkan hati agar bisa teryakinkan untuk menikah yang pertama. Karena banyak cobaan-cobaan, mungkin ada bisikan-bisikan kurang mampu lah, atau mungkin masih melihat, mata ini masih melihat awat-awat lain gitu kan. Namanya juga pria, mungkin wajar lah secara naluriah. Nah, pertanyaannya untuk memantapkan hati dan jiwa itu gimana, Dok? Yang kedua, cara kita sebagai seorang laki-laki ya mungkin menghadapi perempuan yang mungkin masih fluktuasi emosinya, kadang-kadang juga egois, mohon maaf ya, kadang-kadang juga egois, fluktuasi emosi yang enggak stabil. Nah, kira-kira gimana itu, Dok? Ya mungkin dokter udah pengalaman di hal yang begituan. Mungkin saya rasa jelas. Jelas. Ya, terima kasih. Bagaimana Teh Muti, kita jawab dulu atau dikumpulkan dulu? Mungkin dikumpulkan dulu, nggak apa-apa ya Teh? Oke, siap. Dulu, nanti kita jawab dulu, nanti 3 lagi di via chat ya Teh. Oke, Teh Muti. Pertanyaan pertama tadi sudah masuk dari Mas Zulkarnain ya, menanyakan bagaimana terkait persiapannya ya, persiapan khususnya untuk laki-laki lah seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari teman-teman yang mau bertanya langsung, silahkan untuk open mic ya. Oke, atau mungkin bisa kita langsung jawab aja ya Teh, sambil nanti menunggu. Boleh, siap. Ya, pertanyaannya luar biasa nih ya, Mas Zulkarnain, tentang bagaimana memantapkan hati atas sekian banyak pilihan nih ya. Sebenarnya ini banyak banget nih yang bisa dipilih, tapi yang mana nih yang paling terbaik ya? Ya ini mungkin di sini salah satu caranya adalah dengan istihoroh nih. Kan nggak mungkin kita milih semuanya ya. Pasti ada yang di antara itu semua ada the best of the best-nya siapa. Mungkin bisa di-list. Kayak tadi tuh akhwat yang ngasih list ikhwan, ya mungkin kita bisa melis dari sekian akhwat ini, yang mana yang betul-betul kita ingin jadikan sahabat sehidup sesurga tadi gitu ya. Kita list ya, ini yang mana nih. Kemudian kalau misalnya sudah ya, terkait banyak bisikan-bisikan tuh kayaknya kita belum mampu dan lain-lain ya, bahkan saya sempat bilang pada seorang ikhwan ya, dia merasa, aduh kayaknya saya nih belum rezekinya belum cukup, belum gini. Saya bilang, ini hati-hati loh, ini bab akidah nih, bab akidah. Karena kalau kita udah khawatir tidak tercukupi karena menikah tidak bisa memenuhi nafkah dan lain-lain, padahal kita sudah punya pekerjaan dan lain-lain ya,
Maka itu sebenarnya kita lagi dipertanyakan nih keyakinan kita sama Allah gitu. Padahal kita tahu bahwa Allah menjamin orang yang menikah itu akan ada banyak pintu rezeki setelahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sampai, aduh belum berani, belum ini, ya itu berarti kita harus lebih banyak mendekat sama Allah untuk memang lebih kuat gitu keinginan kita untuk untuk memiliki pasangan hidup ya. Ya tadi berarti kita memang harus baca-baca lagi. Terus kita juga bertanya lagi nih, ini momen Ramadan ini penting banget buat kita mengevaluasi diri. Ini nih saya udah seusia sekarang, pencapaian-pencapaian apa yang udah saya dapatkan gitu. Terus kapan nih saya berencana akan menikah? Itu mungkin harus jadi masuk dalam peta hidup kita. Dan tadi terkait begitu banyak pilihan gitu ya dari akhwat-akhwat ini. Yang ini cantik tapi nggak lembut, yang ini lemah lembut tapi nggak cantik ya, mungkin banyak lah yang seperti itu ya. Ya kita istikharah, mohon kepada Allah, ya Allah, yang mana yang terbaik? Atau bahkan kalau ada doa yang maksa gitu ya. Kalau sama Allah kan kita boleh berdoa detail gitu ya. Ya Allah jadikanlah dia jodohku. Kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah tetap dan jadikanlah dia jodohku. Jadi ibaratnya tetap pengen maksanya sama orang itu. Ya intinya sih kita berdoa mohon sama Allah. Tunjukkan ya Allah kalau memang dia baik untuk hidupku, untuk agamaku, dekatkan. Tunjukkan kepadaku supaya hati aku yakin. Jadi kita memohon nih berdoa betul-betul di bulan Ramadan ini atau bahkan kalau bisa sampai menangis-nangis gitu ya pada Allah, minta dikasih basiroh, yang mana yang terbaik buat saya. Jadi itu kita harus betul-betul memohon. Saya ingat seorang akhwat tuh pernah dia betul seperti itu gitu. Yang mana teh kok saya belum dapat jodoh-jodoh aja. Terus dia bilang saya tuh setiap pulang dari undangan bawaannya nangis aja kok jodoh saya belum datang. Saya bilang coba di bulan Ramadan ini benar-benar berdoa kepada Allah. Dan ternyata memang ada akhwat ya seorang ibu-ibu yang kemudian bilang ini ada biodata Ikhwan nih, ada nggak biodatanya di rumah Tenita, biodata akhwat, dan cuman biodata akhwat itu tuh yang hard copy. Jadi saya kasihin lah dan ternyata ya di bulan Ramadan ini doanya betul-betul harus maksimal banget nih minta jodoh. Yang misalnya memang belum bersiap menikah pun doa mah nggak apa-apa dari sekarang aja minta ditunjukkan yang terbaik untuk hidup saya, untuk nanti anak keturunan saya itu, untuk dunia saya dan untuk akhirat saya. Jadi mohon doa yang terbaik ya. Semoga itu memantapkan. Kita yakin tidak ada lagi saatnya untuk menunda. Nanti kalau udah nikah baru nyesel. Kenapa ya nggak dari dulu nikahnya gitu? Jangan sampai nanti penyesalan ya. Gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan semakin dimantapkan. Nah, menjawab tidak nih Mas Zulkarnain? Ya dok. Ya, nah kemudian kalau misalnya menghadapi akhwat yang emosional nih ya, fluktuatif, apalagi jelang head gitu ya, nggak jelas, marah-marah, tepuguh gitu kalau kata orang Sunda, tiba-tiba ngambek-ngambek nggak jelas, ya itu memang hormonnya lagi begitu, lagi error, nggak bisa dimasukin hati. Kalau orang akhwat yang PMS kadang emosional gitu ya, emosinya labil ya itu wajar. Tapi memang kan kita bisa membantu, menenangkan. Jadi kalau ibaratnya dalam rumah tangga nih ya, yang satu emosi, jangan yang satunya juga ikutan emosi. Nanti akan jadi perang dunia keempat, ya, ketiga. Dan itu lebih mengerikan. Tapi kalau yang satu emosi, ya kita diam aja, iyahin aja, iya sabar ya, maaf ya, gitu. Atau misalnya kita diam aja. Kita lihat aja dia kalau emosi gimana. Kalau saya sama suami itu ya, biasanya kalau ngambek ya udah nanti kalau suami itu kalau ngambek dia beres-beres rumah itu dari dia ngambek tuh ya dia nggak ngomong kalau dia ngambek tapi dia beres-beres dari jam 8 sampai jam 4 sore sampai kinclong semuanya itu nanti dia bilang capek ya udah waktu itu udah beres orangnya alhamdulillah tapi mau bikin dia ngambek terus juga kan dosa ya gitu jadi ya nggak sering-sering lah tapi kalau ngambek dia beres-beres oh dia lagi beres-beres berarti dia lagi ngambek gitu tapi saya nanti akan minta maaf ya tadi kayak gini ya itu ya kita berkomunikasi lah. Jadi kalau misalnya yang emosional juga kalau dia emosional ya kasihlah teh manis, coklat hangat, dia dikasih menenangkan lah gitu. Yang ya tadi kebahagiaan perempuan itu kan receh, kasih kata-kata positif, ya udah cukup itu. Nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah ngikutin dia emosi kita ikut emosi nggak. Itu ini ya mungkin yang sudah menikah juga. Ibu-ibu itu sederhana banget kebahagiaannya, sederhana banget. Beneran kata-kata yang baik, support yang baik, dukungan, pertanyaan gitu. Siapa ya hari ini? Gimana tadi anak kita? Kayak gitu. Itu tuh udah yang
Yes gitu, semua kelelahan yang tadi dirasa bergunung-gunung menumpuk-numpuk, ya Allah aku capek banget pengen me time, cuma ditanya kayak gitu aja tuh udah hilang semua lelah tadi, udah bahagia besok-besok semangat lagi. Jadi sebenarnya mungkin kenapa sekarang tuh banyak banyak rumah tangga yang merasa nggak bahagia itu karena memang salah satunya nggak merasakan ada support dari suami. Suami juga cuma kadang berpikir kamu 24 jam ngapain aja gitu, tapi kok ini masak belum, ini belum gitu. Padahal ternyata pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah salah satu pekerjaan non-stop yang gak ada habisnya, yang capeknya luar biasa gitu. Jadi memang terkadang ya tadi ketika dia emosional, dia marah-marah, kita harus evaluasi juga nih, kenapa nih? Ada apa nih? Ada masalah apa nih? Apakah dia lelah? Dia kurang makan gitu ya? Oh ternyata dia lapar, marah-marah itu saudara-saudara. Ya udah cukup yuk, ada yang mau makan di mana, itu udah hilang itu marahnya gitu. Cuman diajak makan di mana, terus ternyata dia butuh jalan-jalan. Yuk deh ini abang kasih nih ya 500.000 buat belanja di Shopee, udah bahagia banget. Atau nih masuk ke GoPay atau Oppo ya, silakan mau pesen apapun, itu insya Allah nggak akan marah-marah lagi. Gitu aja sih, sederhana gitu. Cuman kadang kitanya juga lagi capek, jadi dia marah kita juga emosi juga. Ini gimana sih? Padahal kan suami pengennya disambut dengan baik gitu. Jadi kita harus banyak empati ya, empati karena berumah tangga itu bukan cuman satu istri dan satu suami, tapi kita tuh teamwork. Mengasuh anak itu bukan cuma tugas istri. Pokoknya aku tanggung jawab mengasuh anak itu sama sama kamu ya, itu udah tugasmu lah sebagai seorang istri. Aku bertugas mencari nafkah. Nggak bisa, itu adalah proses pengasuhan yang harus dilakukan oleh bersama, oleh berdua. Kita harus terlibat dalam semua kehidupan istri kita, anak kita itu harus sangat terlibat. Gitu ya, Mas Zulkarnain. Semoga tidak malah jadi demotivasi, tapi memotivasi. Ini masih single, Mas? Iya dok, sementara juga Masih single? mau rencana nikah tahun depan sih. Cuman karena menanggapi tadi ya dok, pertanyaan yang pertama terkait dengan memantapkan hati. Ini udah istiqoroh juga dok, sementara istiqoroh dan rencananya tahun depan mau nikah dan alhamdulillah udah mimpi 3 kali sih dok. Apa mimpi gangguan setan atau gimana nggak tahu juga. Ya mohon doanya lah. Iya, semoga dilancarkan lah, Mas. Iya. Insya Allah kalau niatnya udah kuat, nanti tiba-tiba datang seseorang begitu lihat pandangan pertama, ini jodohku, itu bisa. Insya Allah. Atau nanti mungkin bisa nih yang lain nih, ibu-ibu dosen yang sudah punya kandidat buat Mas Zulkarnain, masukkan biodata akhwat. Silahkan dipilih mau yang mana Mas, gitu. Boleh ya, Sementara insya Allah. juga Bu, ada pilihannya, tinggal memantapkan hati aja. Oh, sudah ada pilihan. Iya, barokallah. Mudah-mudahan dilancarkan. Siap. Amin. Amin. Terima kasih ya Mas Zulkarnain atas pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu atas ilmunya ya dok. Iya, sami-sami. Mangga, Teh Mutki. Ya, oke. Terima kasih Mas Zulkarnain. Semoga membantu ya jawaban dari Teh Nita tadi. Ini ada pertanyaan Teh via DM. Jadi namanya minta untuk tidak disebut seperti itu. Jadi dari Ahwat. Pertanyaannya, saya sudah berikhtiar berkali-kali, baik lewat jalur guru ngaji gitu ya Teh, atau teman maupun fasilitas ta'aruf online, tapi masih gagal berkali-kali. Ikut kursus pranikah pun sudah pernah dilakukan. Nah, kemudian mohon saran Teh kepada saya agar saya tidak futur dan tetap berhusnuzon bahwa Allah akan berikan kejutan yang terbaik. Seperti itu mungkin Teh. Mangga Teh langsung dijawab saja mungkin. Jadi di sini Oh ya, kejutannya. subhanallah ya. Ya, ini mungkin fase yang tidak mudah gitu ya. Kita udah berikhtiar nih, udah mencoba, udah kemana-mana, tapi kok belum datang aja gitu. Nah, ini ujian ya, boleh jadi ujian. Boleh jadi memang kita menunggu yang terbaik sebenarnya. Allah lagi mempersiapkan yang terbaik. Saya ingat dulu juga saya tuh nikah 27 tahun ya. Ya, mungkin kalau sekarang sudah banyak yang lebih dari usia seperti itu pun dan masih menunggu gitu. Cuman saya ingat banget dulu tuh kayak ya udah banyak banget yang ngerojong-rojong, ayo ini gitu. Dan ternyata saya tuh menikah dengan suami saya yang usianya 2 tahun di bawah saya gitu. Jadi dia lulusnya lama gitu. Jadi ibaratnya kalau saya dulu sampai bertanya-tanya, kenapa ya kok nggak nikah-nikah gitu. Terus kata suami saya tuh karena Neng itu nungguin aku gitu ya. Itu so sweet banget ya. Cuman intinya gini ya, banyak ya memang sekarang banyak kondisi seperti ini. Tapi kemarin itu saya pernah dapat undangan, saya dan suami itu ya ini kebahagiaan keluarga besar Salman gitu, karena seorang ahli usianya 45 tahun ya.
Dia itu baru menemukan jodohnya di usia 45 tahun. Dengan seorang akhwat yang usianya juga sekitar 40-an ke atas gitu. Boleh dibilang, dia bilang, saya tuh bukannya nggak berusaha, udah sampai 45 tahun masa nggak berusaha gitu ya. Udah secara finansial udah punya biodata berkali-kali diproses tapi gagal terus. Dan saya menemukan jodoh saya di usia yang seperti ini. Jadi di usia saat ini. Yang sangat kami kagumi adalah kesabarannya, kekuatannya gitu, ketahanan mentalnya kalau saya bilang ya, untuk kemudian terus berbaik sangka kepada Allah dan sampai akhirnya menemukan pasangan hidupnya. Nah kita juga gimana dong? Ini kok masih begini gitu ya? Saya pernah ada seorang adik akhwat ya, dia cantik banget. Maksud saya kayaknya nggak akan mungkin dia ada Iwan yang nolak dia gitu. Secara dia cantik, pinter gitu. Tapi kemudian kita proses ya, dan Ikhwannya juga yang mau sama Ahwat itu. Jadi Ikhwannya duluan yang mau sama Ahwat itu. Tapi ternyata setelah sekian lama saya, karena itu bukan ya bukan binaan saya gitu. Jadi sekian lama saya nggak tahu gimana udah lanjut atau udah nikah. Ternyata dia bilang pas ketemu waktu itu prosesnya gagal teh. Ikhwannya itu tiba-tiba menggantung, dia bilang nggak jawab. Saat itu saya kecewa banget sama Allah. Kenapa gitu? Kok gagal gitu? Tapi kemudian saya bilang sama Allah, ya udah ya Allah, saya pasrah. Saya udah nggak mau lagi ngejar-ngejar lagi, nggak mau lagi ibaratnya ya terus gitu ya memaksakan hati gitu ya untuk pokoknya harus sekarang, mudah-mudahan sekarang gitu. Tapi sekarang saya pasrah kepadamu. Saya yakin bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik gitu pada saatnya gitu ya. Dan ternyata memang subhanallah ketika hati itu udah pasrah, udah ikhlas, di saat itulah tiba-tiba pertolongan Allah datang. Ya tiba-tiba lewat orang tuanya gitu, lewat kakak kelasnya zaman dulu udah lama nggak pernah menghubungi, tiba-tiba menghubungi dan ingin menikah, jadi udah ingin serius gitu. Dan ya hal-hal seperti ini tuh adalah hal yang memang juga kita nggak duga gitu. Jadi tapi satu poinnya adalah yang saya catat gitu ya dari Ahwat ini adalah bab pasrah dan ikhlas. Kita benar-benar berserah kepada Allah. Saya sudah ikhlas ya Allah, sudah pasrah dan sudah menyerahkan urusan ini kepadamu. Dan ikhtiar-ikhtiarnya mungkin bisa banyak yang kita lakukan. Kita memperbanyak sedekah-sedekah kita. Kita minta banyak didoain oleh orang-orang gitu ya. Minta didoain oleh terutama ibu kita. Karena saya juga dulu merasa yang riwuh itu ibu saya gitu. Riwuh itu apa ya bahasanya? Repot gitu ya. Di saat saya udah 27 tahun dan teman-teman saya udah hampir menikah semua yang dekat-dekat itu ya, teman dekat. Saya yakin yang karena saya tuh termasuk yang tipe ya udahlah kalau memang belum saatnya udah, karena udah lewat tuh masa melonjak-lonjaknya. Ya udahlah, udah menikmati punya penghasilan sendiri, udah santai, udah secara mapan dan lain-lain gitu. Tapi saya yakin ibu saya tuh senantiasa mendoakan saya dalam tahajud-tahajudnya. Jadi kalau misalnya saat ini Mas ini coba lihat birrul walidain kita terhadap orang tua. Sudahkah kita minta doa-doa terbaik dari ibu gitu ya, kita minta doa terbaik dari bapak. Ya mungkin kita bilang langsung gitu. Ibu, bapak, Mas Karim boleh tenang dulu. Boleh dikecilkan saya? Ibu, Bapak di bulan Ramadan ini kakak minta doa yang terbaik dari Ibu Bapak. Semoga bisa dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Itu sampaikan betul-betul. Mohon didoakan secara jelas. Kita minta dibantu oleh Ibu dan Bapak terkait jodoh. Dan kita juga membuka diri bahwa saat ini siapapun nanti yang datang, misalnya, oh tapi dia datangnya kayaknya nggak sesuai dengan kriteria. Nah mungkin apakah kita harus melihat apakah ada kemungkinan kita untuk menurunkan kriteria kita gitu ya, atau bagaimana, itu juga kita evaluasi. Tapi satu hal yang pasti, keyakinan kepada Allah tidak boleh berkurang karena hal ini. Karena ibaratnya pernikahan itu hanyalah satu fase dari kehidupan kita, tapi bukan kehidupan baru kita. Kematian itu adalah salah satu fase yang pasti akan kita hadapi. Bisa jadi pernikahan tidak akan kita hadapi, tapi kematian pasti akan kita hadapi dan kita harus berbekal gitu. Berbekal untuk pulang, berbekal untuk nanti kehidupan di fase kehidupan baru yang abadi gitu. Tapi untuk fase kehidupan satu episode hidup yang bernama pernikahan ini gitu. Jangan sampai itu membuat kita jadi melupakan tugas apa kita diturunkan ke muka bumi ini gitu. Tugas kita sebagai khalifah, tugas kita untuk beribadah gitu. Ini hanya satu episode, itu maksudnya ini mungkin memang episode besar, tapi kita harus meyakini ini adalah satu episode yang tidak boleh merubah saya sebagai seorang hamba Allah. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab ya Timothy ya. Oke, baik.
Masya Allah sekali ya Teh Nita, kita tidak tahu gitu ya, karena memang kan perihal rezeki, jodoh, kemudian juga kematian itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kita sebagai manusia ya sudah sewajarnya untuk berikhtiar seperti itu. Bisa jadi ikhtiar-ikhtiar kita itulah yang nanti akan membawa kita menjadi lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu ya Teh. Betul. Dan Allah masih sangat rindu mendengar doa-doa terbaik kita. Ayo nih Ramadan, berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harapan, dengan penuh pengharapan yang luar biasa, tangisan-tangisan kita memohon yang terbaik kepada Allah. Mudah-mudahan dipertemukan dengan jodohnya ya, insya Allah Teh. Kami semua turut mendoakan insya Allah. Ini sampaikan makasih banyak ke tetehnya katanya. Oke, mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya Teh, via boleh Teh. Langsung ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, kalau tidak, ini ada satu lagi yang masuk Teh. Sebenarnya banyak, tapi kita batasi saja. Ini ada yang bertanya Teh, Assalamualaikum, mohon namanya untuk disamarkan, mau tanya apakah Teh Nita bisa memfasilitasi kami untuk ta'aruf Teh, seperti itu. Ini dari Masya Allah. Subhanallah. Aduh ini nih buka rumah ta'aruf cabang ITERA nih. Ini di Bandung juga luar biasa nih. Unpad, ITB, wah subhanallah nih. Terutama Ahwat ya. Ahwat itu banyak sekali. Kalau saya boleh saran mungkin seperti ini Teh Muti ya, dan mungkin rekan-rekan mungkin bisa mengadakan seminar pranikah dulu deh buat yang masih single lila ini. Kita mulai dari situ, karena dari seminar pranikah nanti kan ada pelatihan membuat biodata tuh. Nah nanti kan biodata tuh masuk tuh ya, biodata Ikhwan Akhwat tuh masuk. Berbagai lintas fakultas deh. Siapa tahu jodoh kita fakultasnya bukan fakultas yang sama dengan kita kan gitu, atau misalnya bisa jadi jodoh kita entah ada di mana juga ya, bisa jadi gitu ya. Jadi seperti itu, mulai dulu dengan seminar pranikah, karena ini selama pandemi akhirnya saya juga hampir setahun lebih nih ya nggak ngadain seminar pranikah. Jadi biodata Ikhwan tuh langka banget. Dan di setiap seminar pranikah, kalau misalnya Akhwat itu sampai waiting list, jadi begitu misalnya kita ngeluarin nih seminar pranikah, itu Akhwat tuh udah yang daftar udah sampai 100 gitu ya, Ikhwan tuh baru 3. Itu benar-benar ngejar-ngejar tuh ke Ikhwan tuh. Ayo tolong dong nih Ikhwan ada yang ikutan nih. Ayolah. Jadi kadang dalam satu seminar itu, yang tadinya ekspektasi kami ya, misalnya 35 Akhwat, 35 Ikhwan, yang minimal adalah dari 35 yang duduk sebelahan itu nyatu gitu ya. Entah berapa pasangan, 3 pun udah alhamdulillah banget gitu. Tapi kenyataannya di setiap seminar pranikah itu yang paling banyak itu Akhwat. Jadi Akhwat itu sebenarnya posisinya bukan menuntut. Akhwat itu kebanyakan menanti, menunggu gitu. Dan Ikhwan-Ikhwan ini yang kemudian banyak yang justru jadi pertanyaan, Ikhwannya kenapa nih tidak mau menikah? Apakah mungkin Ikhwan juga perlu pelatihan-pelatihan khusus ya tadi, apakah terkait butuh satu ruang yang memang ini pengisinya Ikhwan-Ikhwan juga gitu, yang sharingnya juga bapak-bapak juga, gimana dulu tuh Ustadz, atau mungkin dosen-dosen senior gitu ya, yang bisa sharing tentang dulu saat menikah itu bagaimana gitu. Jadi kalau saya sih bisa seperti itu. Nah, kalaupun misalnya mau konsultasi, oke. Tapi kalau untuk biodata saat ini saya belum berani karena memang di kami juga belum ada biodata, dan ini lintasnya jauh ya, Bandung Lampung nih. Nanti yang orang Bandung ke bawah ke Lampung semua nih. Udah ada soalnya ini di bawah Pak Alam nih orang Bandung. Iya, tapi nggak apa-apa, namanya jodoh kita nggak tahu ya. Nanti bolehlah kontak-kontakan kalau Akhwat mau bertanya, boleh, atau misalnya nanti mau coba ikhtiar ya, kita tentu membuka ya, dalam artian kita siap membantu, tapi kita tidak bisa menjanjikan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau, mungkin nanti bisa berlanjut jadi seminar pranikah yang memang khusus untuk para single lila di sini. Dan nanti kita coba dari hal tersebut untuk memasukkan biodata-biodata, mudah-mudahan memang ada yang jadi jodohnya. Atau misalnya kalaupun tidak, bisa lah nanti kita coba cari ke yang lain. Tapi intinya sih gini Teh Muti, jangan pernah menutup pintu jodoh dari manapun. Apakah dari orang tua, apakah dari teman. Kita misalnya punya kriteria, kan saya dulu pernah kayak gitu. Misalnya, pokoknya saya itu kalau nanti dapat jodoh idealis banget deh. Pokoknya saya tuh zaman mahasiswa nggak mau nikah sama yang kenal. Bahkan saya tuh bilang ke teman-teman FK tuh,
pokoknya aku nggak mau nikah sama anak FK, pengennya sama anak ITB. Pede banget itu udah bikin udah bikin kayak gitu ya. Ya mungkin dulu masih anak muda ya gitu. Tapi begitu sekarang tuh saya berpikir wah kayaknya dulu memang terlalu semangat. Dan pernah saya bilang, saya pengennya dapat dari guru ngaji, nggak mau dari yang lain. Terus sampai guru ngaji saya belum nikah dan kemudian beliau bilang, "Nita, tidak boleh bergantung pada hamba Allah, harus bergantung sama Allah," katanya. Jadi jangan kita menutup pintu dari berbagai kanal. Bukalah pintu itu seluas-luasnya. Jodoh itu bisa datang dari mana saja. Bahkan kalau kata orang Sunda mah jodoh itu jorok, bisa jadi itu tetangga sebelah rumah, jadi jodoh kita gitu. Kita udah nyarinya kemana-mana sampai ke luar negeri, dapetnya yang sebelah rumah ya. Itu Allahu a'lam bishawab. Jadi kita semua berikhtiar dan mungkin dari saya pribadi juga saya sangat terbuka, saya sangat senang gitu ketika ada yang berbagi, ada yang sharing, ada yang bertanya. Insya Allah nanti diupayakan untuk menjawab meskipun mungkin slow respon tapi insya Allah akan dijawab. Itu mungkin Teh Muti, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh dan juga tadi menarik ya terkait sarannya membuat seminar pranikah gitu ya. Mungkin kita cukupkan ya Teh untuk sesi kajian kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelumnya ada yang bertanya Teh, apakah nanti materinya kita boleh share Teh? Boleh, mangga. Oke. Insya Allah, mangga. Jadi kepada para peserta kajian, silakan diisi link daftar hadir. Nanti kita akan proses lebih lanjut untuk share materinya karena sangat bermanfaat ya materi yang disampaikan oleh Teh Nita pada sore hari ini. Baik, sebelum saya tutup, Teh mungkin bisa disampaikan closing statement terlebih dahulu, khususnya bagi para pejuang ya, pejuang halal. Iya betul, para pejuang halal. Halal Fanwas seperti itu. Silakan Teh. Ya, untuk para pejuang halal ya, ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana doa-doa kita juga sangat dijabah oleh Allah gitu ya. Bulan di mana banyak kemuliaan di bulan ini, maka berikanlah yang terbaik dari diri kita, ibadah-ibadah kita, yaumian kita, tilawah kita, doa-doa terbaik kita gitu ya. Memohon kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, agar Allah yang memilihkan buat kita yang terbaik bagi hidup kita, dunia kita, dan akhirat kita gitu. Dan di bulan ini adalah juga momen yang sangat spesial gitu buat kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita selama ini gitu ya. Kalau yang sudah berumah tangga juga mungkin jadi evaluasi bersama pasangan, apa yang sudah kita lakukan bagi umat, apa yang sudah kita lakukan bagi sesama, untuk anak-anak kita gitu, apa yang ingin kita tanamkan bagi anak-anak kita. Ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk betul-betul membangun sakinah mawaddah warahmah. Cinta itu dia dibangun dan dia tumbuh gitu. Jadi jangan takut untuk kemudian tidak mencintai orang yang baru kita kenal ya. Karena bisa jadi mungkin jodoh kita adalah seseorang yang kita kenal. Karena seiring waktu cinta itu akan tumbuh bersama kebersamaan. Ketika sama-sama keduanya berikhtiar sekali untuk menjadikan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Jadi bayangkan jika suami istri itu sama-sama berfastabiqul khairat, memberikan pelayanan yang terbaik, maka bagaimana keberkahan yang akan didapatkan oleh keluarga tersebut. Gitu. Jadi saya juga berdoa semoga para pejuang halal ini menemukan pasangannya gitu ya. Dan jika pun saat ini belum gitu ya, yakinlah bahwa Allah berarti masih sangat merindukan doa-doa kita. Allah masih sangat menanti air mata kita gitu ya. Dan justru ketika masa penantian ini adalah masa yang sangat tepat untuk kita semakin dekat kepada Allah. Jangan justru semakin menjauh. Karena justru Allah lah yang sangat mudah bagi Allah kalau Allah berkata ini jodohmu saat ini, itu akan sangat mudah gitu. Dan kita harus semakin yakin gitu dan bahwa ini semua tidak akan membuat kita justru jadi hamba-hamba Allah yang kufur atas nikmat yang lain, gitu. Tapi justru semakin bersyukur. Karena dengan bersyukur, baik kita yang belum berumah tangga ataupun sudah berumah tangga, rasa syukur kita inilah yang kemudian akan menambah banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan yang mungkin terasa sederhana dalam rumah tangga itu adalah salah satu karunia yang sangat luar biasa. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Selamat berbuka puasa. Bagi para pejuang halal, silakan berdoa. Begitu azan maghrib setelah berbuka dengan air putih. Silakan berdoa. Sampaikan permohonan yang terbaik, insya Allah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Waalaikumsalam Muti. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Teh Nita, terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai ya kajian kita pada sore hari ini. Semoga yang disampaikan Teh Nita itu bermanfaat, dan saya yakin sangat bermanfaat Teh, insya Allah, bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang mengikuti kajian hari ini. Baik, saya pribadi sebagai moderator pamit undur diri. Jika terdapat kesalahan itu datangnya dari saya pribadi ya. Jika ada semuanya itu yang terbaik, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya, Teh. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak para peserta, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab ya. Mungkin nanti bisa dikontak. Tadi ada nomor kontak Teh Nita, nanti bisa ditanyakan langsung ke sana. Dan juga bagi yang menginginkan materi bisa diisi di link presensi. Baik, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Terima kasih.